Apa ajarannya apa nih? Boleh saya Saya tahu? Kristen Bapak, saya kan awalnya tuh Kristen Advent. Cuman saya tuh setelah dibaptis Roh Kudus, saya diilhami Roh Kudus. Yang saya tulis di Facebook ada di Facebook ya, Facebook saya dicantumkan di TikTok saya nama Facebooknya. Nah itu saya dapat ilham Roh Kudus mengenai ajaran-ajaran di Alkitab yang selama ini tertutup ya, termeterai gitu, karena saya adalah reinkarnasi dari rohnya Daniel, sehingga saya dibuka semua yang termeterai yang terkait dengan kitab Daniel kayak gitu. Nah, saya ajukan ini kepada para pendeta di gereja Advent. Terus mereka bilang kalau memang Tuhan mengilhami Roh Kudus tulisan-tulisannya akan datangnya kepada kami para pendeta, bukan kamu. Kamu siapa? Kayak gitu. Padahal saya tidak pernah memberitakan apa yang saya kasih itu kepada anggota gereja Advent, nggak pernah. Saya kepada pendeta, karena saya ini ilham Roh Kudus kepada saya nggak boleh membuat rusuh di gereja, sehingga hanya boleh disampaikan kepada pendeta. Kayak gitu. Kalaupun mau disampaikan kepada orang Advent di rumah, bukan di gereja. Kayak gitu. Di gereja jadi saya nggak ngomong apa-apa. Saya itu di gereja itu orang yang duduk manis, diam dan pulang. Bukan aktivis gereja. Karena kalau di gereja Advent itu yang aktivis itu yang tenar, yang pinter, yang segala macam termasuk kaya raya. Kalau saya kan nggak ada semuanya itu. Saya hanya ibu rumah tangga biasa yang tersudutkan. Jadi saya tuh diam, duduk manis, pulang kayak gitu. Nah, saya sampaikan kepada pendeta kayak gitu, terus dipecat karena dipecat Pecatan ya Allah, iya, kasihan. iya. Kasihan juga ya pendeta main pecat ini Bang iya, Rasam ya. dipecat karena Padahal memang kebenaran gereja ya. Advent Nah, memang begitu. Gereja Advent gini, memang Bu begitu, Ji. bukan hanya saya. Ada beberapa orang juga yang mengajarkan ajaran yang menyimpang dari pendeta, langsung dipecat. Bukan hanya Kenapa saya. nggak bikin denom baru, Bu? Bikin denom baru Nggak gitu. boleh, nggak boleh. Jadi ilham Roh Kudus kepada saya, satu, saya hanya disuruh tulis dan share. Kedua, saya nggak boleh jadi pimpinan agama tertentu, nggak boleh. Bahkan ketiga, saya nggak boleh membuat orang-orang untuk masuki agama tertentu, karena denom-denom Kristen pun semua agama sekarang lagi keruh. Oh gitu, Bu. Sedikit, Bu. Tadi di dalam diri Ibu ada roh Daniel, Bu ya? Ya. Bukan roh Tuhan ya? Tapi roh Daniel ya? Gini Pak. Roh saya, rohnya Daniel. Tapi saya untuk bisa mengerti Alkitab atas ilham Roh Kudus, kayak gitu, bukannya ilham Roh Enggak, Daniel. pertanyaan saya oke, roh kudus sudah clear. Maksudnya dalam diri Ibu kan tadi ada roh Daniel katanya. Berarti Iya, bukan roh saya bukan roh Daniel. Ya, Roh berarti bukan Daniel. berarti bukan roh Tuhan ya, tapi roh Daniel ya. Wah, kalau di dunia ini yang fisiknya manusia, rohnya roh Tuhan hanya Yesus. Oh, Ya, selamat pagi jadi teman-teman. Selamat pagi, Mbak Al. sedikit- Hanya Yesus. selamat pagi, selamat pagi. Ya. Oke, Kalau nggak apa-apa, nggak Daniel apa-apa. bukan roh Boleh saya Tuhan. bicara sedikit, Ibu ya? Ya, silakan. Jadi sebenarnya roh yang ada dalam kita ini adalah roh ciptaan Tuhan. Nah, tapi Ibu Ya. mengklaim roh Daniel. Ya nggak Ya, apa-apa roh sih Daniel berarti. juga roh ciptaan. Ya roh Daniel itu berarti roh Tuhan berarti. Roh Daniel itu roh ciptaan, Bapak. Iya, roh ciptaan Tuhan kan maksudnya. Ciptaan Tuhan. Bukan Tapi kalau gini rohnya maksudnya, Yesus, gini maksudnya Mbak Al. Biar kalau saya roh bantu Yesus, biar roh nggak Kudus salah. pencipta. Sebentar. Sabar, Bang. Jadi gini, tidak ada ya istilah roh Daniel. Saya baru tahu ya. Mungkin Kang Kingdom nanti dipertajam ya. Karena saya roh bantu pada sedikit diri ya. manusia adalah roh ciptaan Tuhan. Anda baca di Zakaria 12 nomor 1, tidak ada roh Daniel, roh apa gitu kan. Di sini ucapkanlah ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi roh ini ada roh Tuhan. Baru tahu ada roh Daniel, lewat Daniel lagi, aduh. Jadi roh begitu. Jadi itu aja mungkin. Tapi nggak apa-apa kalau Saya bantu sedikit. nanti nggak apa-apa mungkin. Bapak Sebentar, jangan Mbak Widi. Bu Widi, dibelit sebentar, omongan Bu Widi. saya. Roh saya. Nggak apa-apa nanti Bang Kingdom nanti yang meluruskan mungkin. Jadi Ya, Bu Widi. baru tahu Bang Kingdom roh juga. saya Silakan. itu ciptaan dari Ini Tuhan. menarik ini Bang Balin. Ini menarik. Roh saya roh ciptaan Tuhan. Tapi kembali ke BAB aja tadi ya, ke BAB aja Iya, tadi kembali ke saya BAB. lebih tertarik ke BAB gitu loh. Karena berdosa akhirnya orang jadi BAB gitu loh.
Ya, sebentar ya teman-teman, biar dibantu, biar tahu teman-teman, biar tahu ya bahwa waktu apa yang dikatakan Bu Idi itu betul. Saya orang Kristen, Pak Kingdom, saya orang Kristen Pak, saya orang Gereja Karismatik, saya orang GPDI. Tapi memang tidak semua apa yang di-share oleh Bu Idi itu orang Kristen tahu. Adam makan buah, semua makanan di Taman Eden itu dimakan sama Adam, dan Adam tidak menghasilkan BAB. Apa yang dimakan Adam itu menjadi energi, ya, menjadi tenaga, tidak menghasilkan keringat, tidak seperti yang dijelaskan Bu Idi. Tidak semua orang Kristen tahu Pak Kingdom, ya. Cuman memang apa yang dikatakan Bu Idi itu betul. Lalu kalau Bu Idi bilang roh Daniel, tidak Bu. Sebenarnya hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Daniel, hal yang sama Tuhan bagi kepada Bu Idi, bukan roh, tapi hikmat. Gitu. Jadi teman-teman jangan salah paham bahwa Tuhan mendesain manusia itu bukan untuk capek, dan upah dosa itu maut. Alkitab mencatat itu Roma 8 ayat 2 berapa Bu? 24 atau berapa gitu. Upah dosa adalah maut. Jadi makanya orang mati itu karena hasil upah dari dosa. Orang kerja upahnya gajian, orang bikin dosa upahnya mati. Itu sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan Bu Idi itu betul. Cuman penggunaan kata rohnya aja yang berbeda, tapi itu hikmat Bu, bukan roh. Karena roh kita ini sebentar Bu. Karena roh kita Jangan ini, diulang-ulang, udah 3 kali. Oke, Ya, silakan Bang Kingdom. roh yang bukan sedikit lagi. Roh yang dimiliki orang Kristen itu adalah orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan, itu roh Tuhan. Tetapi roh yang ada dalam teman-teman Islam yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, itu adalah nafas. Oke, Pemberian nggak apa-apa, udah poinnya udah ya. dapat. Oke, jadi Bang Kingdom silahkan bahwa Yesus punya dosa dari dari Adam tadi. Silakan. Saya pikir gini, sebentar. Sudah Bang Kingdom, kasihan Bang Kingdom. Kita tidak perlu ribut di depan teman-teman Islam. Kita buka komal di pribadi kita di OTN sabar, gitu ya. sabar dulu, Pak. Saya sapa dulu. Ayah Gembala, assalamualaikum, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum buat semua saudara muslim dan selamat pagi buat teman Kristen. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Anggur sama apa tadi mau disampaikan? Gantian kita. Saya udah clear, nggak ada masalah. Itu kan ke pribadi masing-masing ya. Cuman Bang Kingdom silahkan bahwa BAB ini adalah dosanya Yesus dari Adam dan Hawa. Silahkan Bang Kingdom. Iya, karena Yesus kan pasti BAB dia kan, artinya dia berdosa. Ya, jadi gini Bang, jadi gini ya Bang. Nah, kenapa Yesus itu merasakan apa yang dirasakan manusia? Karena memang dia itu keturunan perempuan. Perempuan itu, Maria itu manusia. Secara kemanusiaan dia mewarisi itu. Karena kenapa? Manusia itu telah berdosa. Dalam hal itu upahnya dia dapat, bukan pelaku dari dosa. Dosa waris, upah dosa waris dapat gitu. Oh, berarti Yesus dapat dosa waris. Karena memang dalam dosa aku diperanakan oleh ibuku, artinya manusia itu yang biasa kita ya, bukan itu dulu. Artinya kita memang dalam dosa, sudah sifat dosa itu sifatnya menjalar. Lalu bagaimana dengan Yesus? Karena benih itu didapat dari ilahi, Alkitab mencatat itu dari roh yang kudus, maka dalam diri Yesus itu tidak ada dosa, karena benihnya dari ilahi. Tetapi sebagai manusia, dia mewarisi itu, bukan Kita bahas berdosa. yang manusianya aja sudah Bang. Ini silahkan Bang Kingdom bahwa dasar manusia dia punya dosa. Silahkan. Gini, Pak. Nggak, Bapak berikan coba kesempatan dulu Bang Kingdom dong, kasihan Bang Kingdom dari ya tadi. tunggu dulu saya ngomong sebentar. Bayi kan nggak berdosa, begitu brojol dia juga kan? Padahal belum Nah. berdosa kan? Karena Nah, gimana bayi ini? itu mewarisi dosa waris kayak gitu, seumpama kayak gitu. Iya, oke, silakan Bang. Dan Jadi dapat Yesus poinnya juga- Bang Kingdom aja. Bang Kingdom kasihan. Jadi Yesus Sebentar ya. juga sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan dosa, nggak pernah kayak bayi. Yesus tuh Iya, kayak bayi. Bang Kingdom akan Melakukan dosa, tapi BAB kayak Ya gitu. oke, nggak apa-apa, itu pendapat Anda. Beri pembelaan untuk Bang Kingdom. Kasihan juga Bang Kingdom lah. Kasihan Bang Kingdom, silakan. Ya, saya tambahin sedikit dulu ya teman-teman. Udah Bang Kopi kok tambah sedikit-sedikit terus. Bang Kingdom lah. Nanti maksud saya kalau ada mau disampaikan masih ada nih. Nanti Gantian dong. disisakan buat nanti. Iya, gantian. Disisakan, Bang Kopi. kasihan. Bang Kingdom, silakan. Kingdom lo, gantian. Lanjut, Bang Kingdom. Iya. Ya enggak, saya hanya menambahkan tadi itu aja, karena
saya melihat bahwa faktor BAB ini itu kan hal normal ya. Jadi saya mesti betul-betul pelajari apakah betul bahwa Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa itu BAB atau enggak ya, karena memang tidak tertulis secara eksplisit di Alkitab tentang hal itu, dan memang hal itu kan nggak perlu dituliskan, tetapi saya hanya melihat secara logika saja bahwa yang namanya makhluk hidup makan minum ya pasti kan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu kan pasti ada sorry ya, tidak semua makanan yang kita makan itu akan menjadi hal yang bermanfaat di dalam tubuh kita. Jadi ada sari-sari yang bisa diserap untuk menjadi energi, tetapi yang ampas-ampas itu pasti kan dia harus dibuang. Itu kan secara normalnya manusia. Ya, Tapi saya tambah sedikit boleh ya Pak? Jadi iya, silakan aja. Oke, jadi teman-teman harus tahu bahwa ketika Adam itu sudah jatuh dalam dosa, reproduksi tubuh manusia itu mengalami kerusakan. Metabolismenya tidak sempurna, metabolismenya Ya, sebentar Bu Widi, sebentar Bu Widi sehingga ya. menghasilkan sampah. Ya, sebentar Bu Widi. Ketika Adam itu jatuh ke dalam dosa, tubuh manusia itu terjadi perusakan reproduksinya. Lama-lama dia menua dan sistem reproduksi tubuh manusia setelah tua dia Kemuliaannya merosot, baik rohnya, kemuliaan rohnya maupun kemuliaan fisiknya merosot 80%. Bayangin, jauh merosotnya 80%. Jadi yang awalnya nggak tidur jadi tidur, yang awalnya nggak BAB, nggak ada berpeluh ya, kita berpeluh kalau kita lihat di Google itu artinya capek dan berkeringat. Ada sampah, ada capek, letih, tidur. Kayak gitu. Bu Widi, Jadi gitu merosot Bu Widi. 80%. Bu Widi, ini pagi-pagi ngomongin capek. Saya pagi-pagi baru bangun udah berasa capek. Semalam pegel-pegel capek banget pagi-pagi nih. Pada rontok nih badan. Oke, saya mau bilang bukan saya mau membela diri, tapi Bapak itu jangan berkata roh Daniel, karena di Daniel 12 ayat 13 kita baca ya, ada tertulis, tetapi engkaunya si Daniel ya, pergilah sampai tiba akhir zaman. Ya, akhir zaman berdasarkan kitab Daniel dari tahun 1844 sampai Yesus datang di awan-awan. Sedangkan Daniel sudah meninggal tahun sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nah, yang namanya sebelum Masehi tidak pernah disebut akhir zaman.
Nah, jadi di sini ada si Daniel. Pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat. Jadi ada si Daniel di akhir zaman ya. Terus istirahat. Artinya saya tidak ikut Harmagedon, proses kiamat nanti, tidak ya. Dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman, kayak gitu. Jadi bukan hanya saya, 50 penulis Alkitab yang di kanon itu juga lagi hidup sekarang ini, lagi reinkarnasi roh-rohnya, kayak gitu. Nah, begitu pula yang penulis-penulis Alkitab, orang-orang jujur yang tidak di kanon juga lagi pada hidup, yang jumlahnya 144.000, termasuk Maria ibunya Yesus lagi hidup, kayak gitu. Tapi kami semua ini miskin materi, miskin sosial, dan dipandang sebelah mata, kayak gitu. Keberadaan kami, karena itulah yang diinginkan Lucifer dan pencipta izinkan, kayak gitu. Jadi gitu ya. Jadi saya ini Daniel ini ada. Ini menarik ini, Bang Urasam, tadi si Kopi Manis bilang akhirnya manusia semua itu mati kan, mengalami kematian. Ternyata di Bible itu banyak kok orang yang nggak mati nanti, banyak. Jadi maksud aku gini Bang, sabar dulu. Oke. Mati maksudnya terlepasnya antara roh dan jasad kan gitu. Akhirnya manusia mati kan. Ternyata di penghujung nanti di 1 Tesalonika 4:17 ada orang yang nggak mati banyak. Ya, saya sambung Bang ya, biar nggak salah paham Bang. Jadi maksud aku itu secara global ya. Kalaupun Abang bicara tentang rapture, pengangkatan, saya kalau Tuhan Yesus turun nanti, saya orang yang tidak mengalami kematian, itu namanya pengangkatan Bang. Makanya orang Kristen tidak semua, sebentar Bang. Maka orang Kristen tidak semua mengalami kematian. Itu kasus ya, kasuistik itu Bang. Makanya saya bicara secara global. Harus mati Pak, nggak boleh harus mati. Harus mati katanya tuh. Gimana itu? Ada enggak Bu sebentar. Bu Idi, ada memang bilang harus apa mati yang ya dikutip? mati karena Sebentar, Bu Idi. memang Sebentar, Bu begini. Idi. Semua yang hidup, tunggu dulu, semua yang hidup dari 31 Masehi sampai Yesus datang di awan-awan atau setelah Pentakosta, semua roh-rohnya adalah semua reinkarnasi. 95% reinkarnasi umum. Apa artinya reinkarnasi umum? Pada saat perjanjian lama belum dapat bantuan Roh Kudus, ya, berupa roh hikmat. Belum dapat bantuan. Berupa roh hikmat, ya, belum dapat, ya. Karena semua manusia dinilai rohaninya setelah mendapat bantuan Roh Kudus. 95% manusia yang hidup dari 31 Masehi sampai Yesus datang di awan-awan, rohnya bukan roh yang terbentuk baru. Itu adalah roh-roh yang sudah mati di perjanjian lama dan dibangkitkan lagi di reinkarnasi di perjanjian baru dan mendapat bantuan Roh Kudus itu. Itu Oke, harus saya mati. bantu ya, Jadi Bu. udah mati Sedikit ya, semuanya, Bu. benar. Ya, Udah mati. gantian dulu ya Bu. Gantian ya dikit ya Bu. Sebentar ya. Nggak boleh diabaikan, ayat Alkitab udah menyatakan mati. Ya harus mati Ya, memang. Sebentar, Memang mati. sebentar. Oke, sebentar ya. Jadi dalam perjanjian lama ada namanya Elia, ya. Ada namanya Henok, itu nggak mengalami kematian. Lalu itu adalah tipologi tentang orang Kristen nanti. Apa yang dikutip oleh si Papi Gembala ini, memang tidak semua kita mengalami kematian. Ada ayatnya jelas. Makanya Elia dan Henok itu adalah gambaran orang Kristen yang tidak mengalami semua kematian. Ada ayatnya jelas Bu, tulisannya 2 Tesalonika berapa tadi Pak Gembala? 1 Tesalonika. Iya, tentang pengangkatan ya. Jadi itu nanti Bu. Dibaca dulu di situ dikatakan bahwa kita yang masih hidup akan diangkat. Berarti ada yang nggak mati. Iya, memang. Ada Jadi yang nggak orang mati. Kristen, ya memang. Jadi tidak semua orang Kristen itu mengalami kematian. Pada waktu Yesus melakukan pengangkatan, baru nanti dia melakukan, kalau nggak salah ya, momennya itu pengangkatan baru kebangkitan orang mati, lalu ada penghakiman. Momennya seperti itu, rute urutannya seperti itu, gitu ya. Jadi orang Kristen momen Yesus datang di awan-awan, bukan datang yang kedua kali, itu terjadi pengangkatan. Kalau saya Yesus turun, saya belum mati, artinya saya diangkat hidup-hidup. Tubuh saya mengalami perubahan di awan-awan. Tubuh kemuliaan. Bukan Kok beda dengan ini? Bu Windy, kenapa Bunda Windy kok beda? Bahwa manusia harus mati. Kok beda nih? Ya, Bang Windy? nanti dia lain, bukan, saya nggak bilang dia sesat, tapi mungkin karena aku bilang tadi belajar itu progres Baal.
Oke, saya mau jawab ya tentang kematian yang kenapa siapa namanya Elia. Izin. Sapa dulu, silakan. Ada Gurunda naik. Bunda izin sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. Saya mau nanya ini Bang Juma Asli. Assalamualaikum Gurunda. Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. karena ini pagi, saya waktunya nggak banyak. Akan Ya, hal. jadi gini, ini mumpung ada Bang Zuma di sini, jadi kita maju sedikit, Daengkol ya. Jadi menurut kopi hitam ada manusia yang nggak mati. Kopi manis loh. Iya, sementara gara-gara Adam makan itu buah manusia mati. Ah, itu mungkin diperkuat di mana ya? Kalau tidak salah di Ibrani ya, berapa ya? Ibrani 9:27 ya. Iya, Bahwa betul. setiap manusia pasti mati, lalu dihakimi. Nah ini kalau ini benar ini Bu Widi. Ramadan. Widi. Oke, bisa saya Iya, jawab? silakan. Bisa saya jawab? Iya. Iya. Silakan Bu Widi. Ini menarik, Oke, menarik. saya jawab ya, kayak gini ya. Jadi semua manusia harus mati, benar yang Alkitab bilang. Tapi kita baca Hosea 6 ya. Ini ilham Roh Kudus ya kepada saya. Saya nggak mau menerangkan Alkitab tanpa ilham Roh Kudus. Hosea 6 ayat 2 kita lihat. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, ya. Pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita, ya. Dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim. Hujan akhir musim adalah Pantekosta kedua. Jadi di dunia ini ada yang namanya sepertiga malaikat berdosa. Ya, sepertiga malaikat golongan biduan berdosa kan turun ke dunia ini. Nah, Pak, ilham Roh Kudus kepada saya pada tahun 4700 sebelum Masehi atau pada saat Melkisedek berhasil menjadi presiden atau raja di bumi negeri Salem ya, tapi di bumi ini. Nah, di situ banyak malaikat berdosa yang ingin bertobat. Terlebih lagi pada saat Yesus mati dan Yesus bangkit, banyak malaikat berdosa yang mengajukan dirinya untuk bertobat. Oke, seperti kayak gitu ya. Nah, di sini kalau malaikat berdosa ingin bertobat, maka rohnya harus direinkarnasi menjadi manusia. Dan karena roh malaikat itu dibandingkan dengan roh manusia itu lebih kuat, jauh lebih kuat, maka dia bisa direinkarnasi sebagai manusia 2 kali. Makanya di sini ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Artinya kehidupan kedua, dan setelah 3 hari membangkitkan. Ini bukan peristiwa nanti, karena di sini masih ada Pantekosta kedua. Nah, Pantekosta kedua itu peristiwanya sebelum Yesus datang di awan-awan itu. Jadi ini peristiwanya di dunia ini. Nah, Hosea lagi siapa namanya? Elia dan Henok itu Elia itu pernah hidup di zaman sebelumnya kayak gitu, seperti saya sebelum Daniel ini rohnya Daniel. Jadi poinnya apa Bu Widi? Rohnya Daniel. Jadi enak kita nih. Ya. Betul. Rohnya Langsung ke Daniel. poin Iya. aja Bu Widi. Langsung ke poin aja. Rohnya Daniel pernah hidup di zaman sebelum air bah. Sama dengan Elia juga pernah hidup di zaman sebelum air bah tapi mati. Saya Daniel ini, rohnya Daniel pernah hidup sebelum air bah sebagai Lina kayak gitu. Jadi 3 kali Lina, Daniel, saya Elvi kayak gitu. Nah itu juga sama Elia, dia pernah mati. Poinnya berarti inkarnasi gitu ya Bu Widi ya? Iya 3. Oh ya udah. 2 kali Oke. direinkarnasi, 3 kali mengalami kehidupan. Oke, paham. Oke, mungkin kita kasih waktu buat Gurunda menanggapi, boleh? Silakan Ya, Papi. diatur aja, Bro. Silakan Gurunda. Tafadol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama buat saudara kopi manis, ketika kita tampil depan umum itu sebisa mungkin kita berbicara itu berdasarkan dengan fakta. Jangan cuman modal koar-koar biar dianggap sebagai orang yang memiliki intelektual yang cukup. Kitab saudara sendiri menerangkan Roma 8 nomor 10
Tetapi jikalau Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu itu memang mati sebab karena dosa. Tuh. Jadi jangan bermimpi masuk surga orang Kristen. Oke, Karena saya kalian- turun ya, karena berdasarkan ilham Roh Kudus kepada saya, Bang Juma ini ilham iblis, jadi saya turun. Iya, silakan. Jikalau Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu itu memang mati karena Kristus, karena dosa. Islam datang kemudian untuk meluruskan segala kegilaan yang kalian ajarkan. Kayak tadi itu Roh Kudus katanya. Roh Kudus itu tidak masuk kepada penyembah Kristus. Roh Kudus itu tidak masuk kepada pemakan babi. Roh Kudus itu tidak pergi ke orang-orang yang tidak bersunat. Namanya Roh Suci yang gimana bisa masuk ke dalam orang yang tidak bersunat, pemakan babi, penyembah berhala. Jadi saudara Kopi, Roma 8:10 itu menjelaskan, jikalau Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu itu memang mati sebab dosa. Semua orang yang mati karena dosa, neraka tempatnya. Jadi jangan mimpi ke surga, itu dalil. Belum lagi Yesus memang menekankan bahwa orang-orang yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namanya, tetapi dia bukan pengikutnya, maka semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Jangankan orang Kristen, orang Farisi ahli Taurat saja Yesus katakan apa? Bagaimana mungkin kalian bisa meloloskan diri dari neraka? Itu orang Yahudi, diancam Yesus seperti itu, apalagi Kristen. Jadi jangan terlalu lebay kali dalam beragama. Dudukkan perkara pada konsep yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar dianggap biar pintar maka dianggap semuanya itu adalah benar. Tidak seperti itu. Oke, udah, boleh gantian. Terkait dengan Nabi Adam alaihissalam yang kalian fitnah, di situ tergambar dengan jelas di dalam Kejadian 3 nomor 15, Tuhan akan mengadakan permusuhan. Yang mengadakan permusuhan itu Tuhan. Siapa yang bermusuhan oleh karena Tuhan menghendaki permusuhan itu? Iblis, anak-anak iblis, Adam dan keturunan Adam. Hari ini kalau ada yang suka memfitnah Adam tanpa dalil, maka dia adalah satu, bisa jadi keturunan iblis. Kedua, manusia yang sudah terasuki oleh iblis. Nah, agama Anda itu kerjanya cuma memfitnah Adam terus. 2000 tahun kerja agama Anda itu fitnah Adam terus. Benci kali sama Adam. Entah apa-apanya, setiap ada sesuatu yang salah Adam, ada kekeliruan Adam, ada kutukan Adam. Kenapa Adam benci kali? Karena kalian benci kali kepada Adam. Karena itu tadi, Tuhan membuat permusuhan antara iblis, keturunan iblis, dan Adam dan keturunan Adam. Jadi siapa yang memfitnah Adam, dia adalah keturunan iblis, meskipun dalam bentuk manusia. Satu-satunya agama yang kerjanya cuma memfitnah Adam dan keturunannya, ya agama Kristen. Ya, gantian dong. Silakan. Kenapa Jadi- kalian selalu memfitnah Adam? Tuh pertanyaan Ya, saya. dengar ya. Oke, gantian. 1 Tesalonika 4 ayat 17, bahwa kita diangkat, kita yang hidup diangkat. Artinya yang hidup diangkat tidak mengalami kematian. Itu yang pertama, datanya jelas. Nah, saya maklum kepada Anda. Kenapa orang yang tidak punya pendidikan Alkitab modal congor dianggap gurunda? Karena Anda duluan body shaming sama gua. Oke, Anda yang tidak punya pendidikan gelar atau pendidikan formal Alkitab, modal congor, otak goblok, tapi dipanggil gurunda. Itulah kamu. Ya, dia nggak sopan sama saya. Yang sopan, ya. Dia nggak sopan duluan sama saya. Lanjut. Kenapa kabur dia? Gak sopan dia, Gurunda. Nggak apa-apa, dia kan Oten. Oten itu sudah satu paket. Dinaikkan aja lagi, nggak apa-apa. Yang penting dia serang pribadi saya, silakan. Jangan serang agama saya. Kalau pribadi saya sah-sah saja. Siapa Dinaikkan yang lagi kalau turunkan tadi? Host ya? Naikkan host. Sabar, ini kalau udah kesana ini aduh. Dia udah. kalau nyerang pribadi saya nggak apa-apa, silakan Udah, aja. Iya. Yang penting jangan nyerang Gini ya, agama. Ya, kamu kalau diskusi yang enak aja, nggak usah pribadi gitu loh.
Betul. Ya, oke, dengar ya. Nggak usah. Tadi saya di depan, dengarkan dulu, Los ya. Tadi kan saya di depan baik-baik. Ketika dia naik lalu menyerang saya pribadi, dia melakukan penyerangan pribadi. Udah, kembali. Sama Ya, saya karena lakukan. faktor keilmuanmu yang sangat minim. Nah, itu kalau kau maksudku. bilang faktor keilmuan, kamu pendidikan apa tentang Alkitab? Orang berpendidikan itu Punya artinya background nggak mau pendidikan tentang Alkitab? title itu hanya bukti kau pernah sekolah, bukan bukti kau Bukti pintar. karena kau tidak sekolah maka kau tidak punya title. Gak mungkin dong. Paulus juga Gak tidak mungkin punya kamu punya title karena kamu gak sekolah. Yesus tidak punya titel, bisa jadi Modal Tuhan. congor, gurunda ngondek lu. Yesus tidak punya Manusia titel. goblok gurunda. Bisa jadi Tuhan. Satu hal yang harus kamu tahu ya, manusia buta huruf tidak layak Yesus dijadikan tidak teladan. pernah sekolah. Itu yang harus Yesus kamu tidak tahu. pernah sekolah. Paulus tidak pernah sekolah, tapi punya Siapa title. Bisa mendirikan agama besar. Dengar baik, solid. manusia buta huruf Masa tidak layak dijadikan Gitu. teladan. Ya. Jadi Dijadikan saya katakan teladan. kepada Udah mulai mute saudara, kan? kalau Anda tidak paham Bible, Ada jangan fit cuma gua, modal ngondek. congor. Kan gitu. Roma 8 nomor 10 itu gimana Anda membahasnya? Belum lagi Ibrani 1 nomor 27, Ibrani 9 27 gitu loh. Kan lucu ente. Anda membahas sesuatu yang bertentangan dengan isi Bible Anda. Jadi saya katakan jangan terlalu lebay dalam menjelaskan sesuatu kalau ilmunya Anda tidak tahu. Bagaimana Anda bisa menjelaskan Roma 8:10? Siapapun yang ada Kristus di dalam dirinya maka dia mati. Dalam dosa lagi. Yang kedua, pernah nggak kita melihat orang Kristen itu terangkat langsung ke langit? Kan nggak ada. Covid kemarin yang mati bermatian itu kan lebih banyak Kristen. Mana terangkat ke surga, mana? Mana buktinya nggak mati? Mana? Bukan, bilasan doang. Mati semuanya kalian. Itu aja. Jadi kerja kalian itu hanya memfitnah Adam, menjelek-jelekkan Adam, menghina Adam alaihissalam. Sementara Adam alaihissalam dalam Al-Quran, walakad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. InsyaAllah seperti itu dalilnya. Intinya bahwa ketika Allah bercerita tentang Nabi Adam dalam Al-Quran kepada umat Islam, Allah menceritakan fanasiya walam najid lahu azma. Adam alaihissalam itu lupa kalau dia sudah punya janji di hadapan Allah untuk tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Adam cuma lupa doang. Jadi tidak ada hukuman bagi yang lupa. Itu bijaknya Al-Quran itu di situ. Sementara agama Anda menghina Adam, menghujat Adam, menistakan Adam, memfitnah Adam. Ini pekerjaan iblis. Berdasarkan Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Jadi yang memusuhi Adam itu hanya iblis. Siapapun kalian, mau dia Islam, mau dia Kristen, kalau memusuhi Adam, memfitnah Nabi Adam, kalian itu iblis, minal jinnati wan nas. Jadi penyesat itu ada dari golongan manusia. Jadi kalau kalian itu menghina Adam, memfitnah Adam, apalagi sampai mengatakan mewariskan dosa, sampai nya pun dibahas, itu kan kampret. Kalian mengatakan Adam serupa dengan Tuhan. Aneh kalian itu. Habis itu kalian fitnah habis-habisan. Adam serupa dengan Tuhan, berarti Tuhan bisa jahat gitu. Berarti Tuhan bisa hilaf. Berarti Tuhan bisa digoda setan. Berarti Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Katanya serupa dengan Tuhan. Kok yang serupa Tuhan kok jatuh dalam dosa? Iya, mas. Lo beragama itu kudu pakai akal lah. Kalau Anda memfitnah Adam, Anda mendudukkan diri Anda, agama Anda, sebagai agama titisan iblis. Agama yang dianut untuk membenci Adam. Adam tidak memiliki kesalahan kok. Adam tidak pernah dikutuk oleh Tuhan. Yang dikutuk itu iblis. Ketika Yesus turun ke bumi mati di atas tiang salib, menebus kutuk, berarti Yesus ini menebus iblis. Beragama itu pakai akal dong. Nggak malu apa ditonton ribuan manusia tiap hari ngomong dalil, tapi dalilnya sendiri bertentangan dengan agamanya, keyakinannya. Kan lucu.
Giliran disindir sedikit emosi. Memang sudah bahlul dari sananya kok. Kalau nggak bahlul nggak mungkin menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Mana ada orang pintar kayak gitu. Jadi jangan sensi lah. Jangan sensi. Belajar itu penting dari manapun ilmunya. Saya katakan sekali lagi. Apalagi nyembah Allah yang nggak jelas di mana. Ya, Hanya yang di disembah sana. Yesus jelas nggak? Yang disembah Yesus jelas nggak? Nah, tertawa kan? Yang disembah Apalagi Yesus orang jelas nyembah nggak? yang nggak di sorga. Sekarang yang hanya Yesus di singgasananya. Singgasana itu tahu nggak apa yang artinya? tolong Kursi. tunjukkan di mana? Tolong Nah, tunjukkan kita dalilnya. nyembah Allah yang ada di singgasananya, yang di Tolong kursinya. Tolong tunjukkan dalilnya Bapak itu Saya di duduk mana? di Di kursi, surga mana semua mau dalilnya nyembah Bapak saya di nggak? surga? Coba. Ya. Coba Makanya mana semua dalilnya belajar. Bapak yang ada Cari. di surga itu mana dalilnya coba? Masa orang duduk di Ayo. kursi di semua? Pakai Izin, ilmu. izin bentar Gurunda, Sebagai izin tempat Bunda terakhir tertibkan kita. dulu ini kecoaknya ini. Jangan urusan agama, kamu naik mau ngapain? Mau diskusi bisa nggak baik-baik? Bisa Iya, nggak? Tuhan Oke. Oten jorok. Bisa baik-baik nggak? Mendingan Bunda tanya jorok bisa sampai baik-baik surga nggak? daripada Gantian nyembah-nyembah ngomong, yang nggak bisa jelas baik-baik nggak? Aduh merocos, kenapa oten-oten ini naik-naik pada merocos aja ya? Iya, Tuhan Oten jorok. Jorokan mana? Mau aja diskusi mengajarkan, baik-baik bisa ya. nggak? Menjamin kemaluan aja sudah masuk surga. Astagfirullahaladzim. Iya, ada jelas dong. Udah, Jaminan ke surga udah belum? Islam cukup menjamin apa? Silakan Gurunda. Diskusi aja. Kitabnya Yahudi menjelaskan. Kok disebut jorok? Tuhan Jorok tadi sudah di surga. Yahudi itu Berbeda dengan Allah kalian. Di Tuhannya singgasana, di Yahudi. kursi. Tuhannya Yahudi itu Itu diterangkan masuk bertahta bagaimana sih? duduk. Emang kita mau dibawa ke kursi? Di Cuy, dibawa aja kok sampah. Nggak bisa Tuhannya diskusi Yahudi dia, itu Tuhannya Yahudi itu Mazmur 99 nomor 1, Yesaya 37 nomor 16, duduk di mana? Di atas punggung binatang yang bernama kerub, yang bertanduk dan bermata banyak, bersayap banyak. Mazmur 99 nomor 1, Yesaya 37 16. Tuhannya Yahudi duduk di atas punggung binatang. Makanya kalau Kristen ya jangan pamer kebodohan di sini. Ya, hadapi kita dengan ilmu. Jangan emosi. Kalau Anda mengatakan Allah bertahta di atas arsy, ya Tuhannya Yahudi bertahta juga di atas punggung binatang. Binatang apa? Kerub, yang katanya malaikat. Bertanduk lagi. Disapa dulu, Budak. Darel, pagi Muslim Kristen. Halo, Kristen. Ya. Ya, silakan Bang Darel. Mas Ferry Muslim Kristen, Bang. Islam. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Mau ya cuman fan aja sama Bang Juma. Mau lihat Makasih langsung, Bang. Masya Allah. mengidolakan Bang Juma gitu. Mau lihat langsung live-nya gitu. Makasih Saudara Ferry. Tapi lawan kita ini double kosong gimana? Ya, ya. Oke, Bang Mas Ferry ya, saya turunkan dulu ya. Kita Ya, cari siap. narasumber Kristen dulu ya. Oke, Ya, silakan siap. Bang Darel. Ya, ya. Ada yang mau disampaikan, silakan. Oh, apa materinya? Mengalir aja, Bang, mengalir aja. Oh, mengalir aja. Ya, Anda mau bertanya atau mau ditanya silakan, atau mau langsung ganti Tuhan, mumpung ada guru dari sini gampang kok. Silakan, Bang. Saya mau bilang bahwa sebenarnya Tuhannya orang Islam itu kayaknya nggak ada ya. Karena nggak ada peristiwa-peristiwa yang diperbuat oleh Tuhannya orang Islam menunjukkan dia ada. Gitu aja. Ya, kita dengan kacamata yang sama akan menilai hal itu sama terhadap Yesus. Yesus itu tidak ada. Itu tokoh fiktif, Yesus itu. Yesus itu hanya menggantikan dewa Horusnya orang Athena, orang Roma. Tokoh yang dibentuk oleh Paulus untuk menggantikan dewa-dewa Roma Yunani yang kalian sebut Yesus. Makanya Yosua ketika datang bertemu dengan orang Kristen, apa kata Yosua? Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang kalian sebut Yesus itu tokoh fiktif,
tokoh yang dibentuk, yang dibangun oleh orang-orang Roma Yunani dengan merujuk kepada orang Yahudi bernama Yosua. Itu tokoh yang nggak ada. Yesus itu tokoh fiktif, nggak ada itu Yesus. Yang ada Yosua Hamasia, itu yang betul. Sedangkan Yosua Hamasia itu hanyalah seorang rasul Tuhan yang diutus kepada kaumnya Bani Israel. Yesus itu tokoh fiktif, nggak ada itu Yesus. Dia hanya dipakai nama itu untuk menggantikan dewa matahari yang kalian baru-baru peringati hari lahirnya. Itu tokoh fiktif, itu nggak ada. Sekali lagi, Yesus itu tokoh fiktif, itu nggak ada. Yang ada Yosua Hamasia, Isa Al-Masih yang ada. Sementara yang Us-Us itu hanya tokoh yang dibangun oleh Paulus untuk supaya orang Athena punya sembahan baru, tetapi oknumnya yang sama. Itulah Yesus yang Tunjukkan tersembah peristiwa itu. yang menunjukkan ada Allah itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dia menciptakan alam semesta ini. Dia kemudian mengutus klaim Adam sepihaknya itu. Oh, Tuhan harus mengklaim. Anda mengenal kemudian Tuhannya Adam, Tuhannya Abraham juga klaim sepihak. Oke. Apa perbuatan Allah yang dapat disaksikan orang ramai atau mata atau diindra Adam oleh manusia alaihissalam, pada saat alam itu? semesta ini adalah bukti keberadaan Mana ada orang melihat Allah Subhanahu wa menciptakan alam ta'ala. semesta ini? Ya sama, Tuhan yang kau sembah bernama Yesus itu apa ciptaannya? Tai gigi. Ikut ketawa. Pada Apa saat peristiwa orang- yang Yesus? pada saat- Apa sebentar, peristiwa? gantian. Peristiwa apa yang dibentuk oleh tokoh Roma Yunani bernama Yesus itu? Peristiwa apa? Hah? Peristiwa Yesus apa? memberi makan 5.000 orang. Wah, itu Sebentar. biiznillah. Itu biiznillah. Yesus sendiri mengatakan apa? Biiznillah. Jangan bawa-bawa agamamu ke agama Kristen. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa. Karena Tuhan saya Tuhan alam semesta. Apapun yang Masa terjadi kau di bilang atas muka bismillah bumi sama ini. Yesus? Nggak ada hubungan. Bismillah. Bismillah nggak ada hubungan sama Yesus. Coba kau baca kemudian pengakuan Yesusnya. Sebentar, gantian dulu, Aku Jemaah. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan Sebentar kesaksian dulu, Yesus Jemaah. apa? Kesaksian Yesusnya apa? Yohanes 5 nomor 36. Yesus dari 2 roti dan 5 ikan. Itu Yesus memberi. biiznillah. Saudara, inilah saya katakan kamu itu ban karet ban dalam kau itu. Tunggu dulu, Otakmu kenapa nggak nggak kau kasih berfungsi. orang kesempatan ngomong? Bebal kamu itu, bebal kali. Yesus mengatakan apa dalam kesaksiannya? Semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi kalau dia apa? Dia Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Sekarang itulah yang disebut biiznillah. Yesus pernah menciptakan sesuatu. Yesus pernah menciptakan Tunjukkan sesuatu. Yesus menciptakan sesuatu. Yesus pernah menciptakan. Betul. Nah, itulah biiznillah. Dengan izin Allah. Apa bismillah ini? Petrus mengatakan di Dengan Kisah izin Para Allah. Rasul 2. Dengar. apa? Bahasa Kisah Para apa ini Rasul bismillah 2, ini? Bahasa apa nomor ini? 22. Coba. Apa Jangan kau katanya di situ? selipkan sekarang. Orang-orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret yang menjadi perantara bagi Tuhan dan manusia untuk melakukan tanda-tanda mukjizat kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Jadi jangan gila permanen dong. Toko yang kau anggap Yesus itu sebenarnya fiktif, itu nggak ada. Kalau yang Anda sebutkan barusan 2 roti, Cuma tugasmu itu Nabi membuktikan Allah itu ada. Buktikan Rasul Allah itu ada, itu tugasmu. Itu fakta. Tugasmu juga membuktikan Yesus itu ada. Bukan membahas Ini Yesus. manusia tugasmu. loh. Membuktikan Allah itu ada atau tidak, itu tugasmu sekarang. Yesus itu katanya manusia. Kok Sekarang kau jadi buktikan Yesus yang kalau dia ada. membahas? Buktikan Allah itu makanya. ada atau tidak, itu aja sekarang. Dengarkan. Allah Subhanahu wa taala, dengar, tidak bisa dibuktikan seperti membuktikan makhluk. Tidak bisa dibuktikan. Masalah. Inilah bodohnya kamu. Inilah yang saya katakan samamu. Membuktikan Makanya, adanya Juma. Tuhan. Karena tidak bisa dibuktikan. Memang Allah itu nggak ada. Dengarkan saya. Membuktikan adanya Tuhan tidak seperti membuktikan biji sakarnya Yesus. Paham? Membuktikan adanya Tuhan tidak sama seperti membuktikan adanya hantu yang keluar dari kubur.
Buktikanlah Allah itu ada melalui perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengarkan saya. Membuktikan adanya Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi bukti keberadaan Allah, cukup Allah memperlihatkan tanda-tanda di segenap penjuru alam semesta dan pada diri manusia. Itu orang berakal. Sekarang buktikan Yesus ada. Mana? Dia manusia, buktikan kalau dia ada. Oh, Buktikan. Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus disalibkan, Yesus lahir di cerita. Bethlehem. Itu dongeng. Sekarang buktikan Kok dia dongeng? ada. Sekarang buktikan dia ada. Sekarang buktikan. Sekarang dia sudah di surga. Nenekmu kiper. Mana buktinya dia di surga? Mana buktinya dia di surga? Loh, karena ada Mana? di Alkitab Loh. itu kisahnya, kisah-kisah Yesus itu. Bukti yang ku minta, bukti mana? Mana Yesus ada di surga, buktinya mana? Yesus ada aja ya, kami inilah buktinya. Bingung. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekarang kita begini. Itu cuman Nah, kisah. buktikan Itu sejarah. Itu catatan-catatan. Itu cuman cerita-cerita yang saya mau bukti. Yang saya Loh, mau jadi? bukti. Yang saya mau bukti itu cuman klaim aja kan. Memakan 2 roti untuk 5.000 orang. Itu klaim. Saya mau bukti. Sudah manusia, makhluk keluar dari kubur, tapi cuman dongeng, cuman cerita doang, cuman klaim sepihak. Mana buktinya? Buktikan ke saya. Garuk pantat. Dari data Garuk pantat Al-Quran, lu. buktikan bahwa Garuk Allah itu pantat ada. lu. Allah kan sudah kukatakan, membuktikan Allah ada tidak sama seperti membuktikan biji sakarnya Yesus ada. Paham kau? Dengan membuktikan biji sakarnya Yesus ada, kau buka celananya, kau ulek-ulek dia punya senjata, habis itu kau fotoin, itu membuktikan. Tapi mampu nggak kau buktikan biji sakarnya Yesus itu ada? Mampu nggak? Mampu? Tidak ada. Bisa kau mampu. Sedangkan Tuhan saya, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sekarang kau ingin bukti Yesus mana? Buktikan kami ada. Pret. Dulu pernah dia kasih makan roti 5.000 orang. Pret. Kalau Tuhan saya jelas membuktikan keberadaannya dengan adanya alam semesta ini. Yesus buktinya ada. Ada biji sakarnya. Mana coba pingin ku tengok biji sakarnya warna apa? Pink. Warna ungu. Warna pisang rebus. Mana bukti Yesus Kalah Tuhan kau debat, itu ada? cakap kotor. Toko Gila, fiktif. apologet Islam, gurunda tapi cakap Toko kotor. fiktif. Loh, dalilnya Masa tadi kayak Lukas gitu? 11 itu Tuhannya Kristen Janganlah jorok. cakap kotor, tapi public figure. Tuhanmu itu loh. Kau berbicara mengenai Tuhan kan? Tuhanmu makhluk. Punya zakar nggak? Punya, hari ke-8 dia dipotong. Nah, saya ingin bukti mana buktikan Yesus itu ada. Tugasmu sekarang buktikanlah dari Tugasmu Al-Quran sekarang. peristiwa-peristiwa itu aja. Jangan Tugasmu kau bilang biji sekarang. zakar, biji jakar. Sekarang tugasmu Nggak malu kau membuktikan. gurunda, kau gelarmu gurunda, tapi cakapmu Sekarang kau buktikan bahwa Tuhanmu yang bernama Yesus dari barat itu ada. Buktikan. Mana? Bingung di dia, Alkitab itu bingung. banyak itu peristiwa-peristiwa dia perjalanan Yesus di dunia ini. Bingung. Kalau berbicara mengenai Bible-mu itu, Al-Quran banyak menceritakan bagaimana Nabi Musa, bagaimana Adam, Sebenarnya bagaimana alam Allahmu itu semesta. kayaknya nggak ada Jajuma, Iya. nggak ada peristiwa yang melibatkan dia. Al-Quran menjelaskan bagaimana Allah menciptakan alam semesta, bagaimana Al-Quran menjelaskan Allah menciptakan makhluknya, bagaimana Allah kemudian mengatur alam semesta. Al-Quran. Sekarang Yesus manusia, buktikan kalau dia ada. Mana? Oh itu Bang Suma di dinding. Ngapain dia di dinding 2000 tahun lencangkan tangan ke kiri dan ke kanan. Mana kayak gini jadi apa berdebat kayak gini. Buktikan sembahanmu bernama Kristus Agnostos Theos itu ada mana? Buktikan. Ya. Mana? Kau yang nanya sama aku lah. Ini pertanyaan dari tadi. Buktikan mana Yesus itu, mana bukti? Di Alkitab, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan ada peristiwanya semua itu. Berarti Jadi Yesus itu cuma cerita. Yesus itu cuma cerita jadi berarti. maksudmu, sekarang Berarti Yesus itu cuma cerita doang. Apa bedanya ada dengan maling peristiwa kundang? yang melibatkan Yesus. Ada Itu kan cuma cerita doang kan? Cerita doang kan? Ya Maling sejarah lah. kundang. Kok maling kundang? Maling kundang. Cuman Masa cerita kayak doang. gitu cara lu Selevel berdebat cuma. pewayangan. Loh,
Saya ingin bukti, saudara. Saya ingin bukti. Bukti Yesus itu pernah ada mana? Di Alkitab. Cerita doang. Kok cerita doang ya? Kita Ya mana kisah buktinya? sejarah Buktinya itu. sekarang. Peristiwa-peristiwa Buktinya Yesus sekarang. di dunia ini. Buktinya sekarang kalau Yesus itu ada apa? Kalau sekarang Yesus udah di surga, panggil lagi Ya, dari surga sana. mana buktinya dia ada di surga mana? Di kisah para rasul dia sudah berarti dilihat cuma banyak orang dia cerita terangkat ke surga. doang. Berarti Kok cerita cuma doang? cerita. Berarti cuma cerita. Cuma Allahmu cerita pernah nggak? doang. Sekarang beginilah, pernah Berarti cuma nggak peristiwa cerita. diperbuat Allahmu melibatkan Allahmu bahwa dia ada? Berarti cuma cerita doang. Enggak ada memang bukti. Yesus masih bertuhan. Al-Quran saya mengatakan Tuhanku menciptakan manusia dari seorang perawan suci. Itu Tuhanku. Dan yang menciptakan Yesusmu yang kau katakan sembahanmu itu juga kau tidak bisa tunjukkan, bukan? Yang kau sebut Bapa Dia itu ada mana? di surga. Dia Itu sudah aja. terangkat ke surga. Cuma itu doang. Cuma begitu doang buktikan Tuhan itu ada. Sementara kamu menuntut Allah itu harus wujud. Sekarang saya nuntut Yesus wujud. Mana coba. Aku nggak nuntut, aku Di nggak Taman nuntut Lawang. Allah harus punya Banyak wujud. di Taman Lawang maksudmu Enggak. Yesus. Di Aku Taman nggak Lawang nuntut banyak dia gitu harus punya maksudnya. wujud Juma. Tetapi Mama, aku menuntut tunjukkan sebuah peristiwa yang melibatkan Allah dalam Al-Quran. Sekarang Tuhan saya mengatakan Dia yang menciptakan Nabi Isa tanpa ayah Itu dengan yang- mukjizat. Hah, apa? Kamu ngomong apa? Kayak Sementara Yesus juga mengakui itu. Itu Apa? Apa? Kau mau apa? Hah? itu kan hanya pernyataannya saja, tak ada orang melihatnya Iya, itu. apa bedanya dengan mulutmu yang berbicara Yesus itu kemudian duduk di surga? Apa bedanya? Tuhanku Nah, Tuhan, Yesusmu manusia, Yesus makhluk. membangkitkan orang Yesus membangkitkan anak Yairus di depan banyak orang. Ada Itu saksinya. di dalam Al-Quran dikatakan biiznillah, dengan izin Allah. Bismillah. Apa itu? Jangan bawa kata-kata Al-Quran, jangan bawa dengan bismillah izin sama- Allah, dengan izin Allah, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang masuk aku rekap itu. lakukan? Apa yang aku lakukan? Semua atas pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah. Itu kata siapa? Kata Yesus. pengakuanmu. Tuyul. Siap, kami nggak kenal Allah. Faktanya di Bibelmu Yesus tak tertulisnya kenal Allah. Yesus Faktanya tak di kenal kitabmu Allah. itu bertaburan nama Allah di kitabmu. Sakit. Halaman pertama aja pada mulanya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Halaman pertama, ayat pertama, kitab pertama sudah menyatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Enggak ada Yesus. Allah, bukan Allah, bukan Samanya Allah. itu, samanya itu. Pada mulanya Kau Allah ngerti menciptakan nggak? langit dan Orang- bumi. Jangan kau bilang pada mulanya Allah. Apa itu Allah Orang itu? barat Allah. orang barat itu punya huruf ONE. Tulisannya kalau orang Indonesia ingin jujur harusnya membacanya ONE. Tapi karena harus mengikuti tradisi lisan orang barat, maka harus membacanya one. Oke? Begitu juga ALLAH. Itu adalah hak mutlak milik umat Islam. Kamu aja yang memperbodoh diri membacanya Allah. Padahal kaidah membacanya adalah Allah. Karena kami yang pemilik asal usul bahasa tersebut. Paham sampai situ? Jangan giliran one punya Inggris kau baca one sah-sah saja. Harusnya kau baca one juga. Jangan kau baca tertata ALLAH, kau bacanya padahal sumber dari huruf itu adalah bahasa hijaiyah, huruf hijaiyah Allah. Tapi kau bacanya supaya kau menyembunyikan identitas bahwa kau itu pencuri. Paham? Paham sampai situ? Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada Allah, faktanya Yesus berdoa kepada Allah. Biiznillah, dengan izin Allah. Yohanes 4 nomor 30, Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 5 nomor 36. Tidak ada daya upaya Yesus selain Bapa. Allah katanya dalam Bible. Mau lari kemana ente? 1 Timotius 6 nomor 16. Allah tidak tersentuh oleh kematian. Dia bersemayam dalam
dalam ruang yang tak tersentuh, yang tak terhinggapi, kemudian tak terlihat oleh manusia, dan memang dia adalah tak bisa dilihat oleh manusia. Dia hidup yang kekal ada pada dirinya. Terus Tuhanmu Yesus toko Roma, Yunani. Hah? Paulus mengatakan sembahan orang Athena itu bernama Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal, yang orang-orang Athena sembah sebelum ada Paulus. Itu adalah dewa yang sama yang mereka sembah setelah ada Paulus, cuman beda nama. Yang tadinya Horus berubah menjadi Kristus. Ini kan saya sudah ajarkan samamu, kawan. Kamu lupa? Secepat itu kau lupa? Nah, inilah. Udah kuajarkan pun bahwa yang kalian sembah itu adalah dewanya orang Athena, cuman ganti nama. Paham sampai sana? Bagaimana mau paham? Oh, orangnya Paulus kok. Sampai detik ini kau nggak bisa buktikan apa-apa. Sampai detik ini kau tidak bisa buktikan Yesus itu ada. Padahal dia manusia loh. Kamu hanya bisa mengatakan dulu. Yesus sekarang duduk di benar. kursi. Bentar dulu. Duduk di samping kanan Bapak. Akan Cuman begitu kubuktikan doang. Yesus ada. Nah, silakan. Ibunya Yesus Maria. Silakan. Ibunya Mana Bu? Yesus Itu cerita kan? Loh, jadi maksudmu? Lah, itu cerita di mana Al-Quran Sekarang kau itu juga ceritakan menceritakan bahwa Allahmu itu seorang ada. wanita, Peristiwa apa? Seorang wanita perawan yang suci melahirkan sosok anak yang kemudian berdebat nggak ngerti aku lihat pola pikirmu. Kok ayah, bisa jadi guru kok kayak gini? Biiznillah, dengan izin Allah. Gimana pola Yesus pikirmu jadi guru kayak gini? melakukan segala sesuatu dengan izin Allah. Yesus manusia, di dalam Al-Quran Isa manusia. Iyalah, karena ada Dia peristiwanya, lahir itu tanpa ada ayah. peristiwanya. Dalam Al-Quran dia lahir tanpa ayah. Dia diberi mukjizat, dia diberi hikmat Injil. Dia adalah hamba Allah. Itu Dicipta menurut tanpa Islam. ayah. Itu kan Nah, versi itu menurut Islam Bible itu. juga. Nggak, Itu menurut nggak Bible. laku sama kami itu. Versi Islam Iya nggak laku sama kami. sama. Sekarang kutanya samamu, Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? Yesus itu tidak bertuhan. Yesus itu Tuhan. Masalah generasi rusak otakmu. Masa Yesus kau bilang ateis? Berarti Yesus itu masuk neraka. Karena dia manusia kan, yang tidak bertuhan. Nah, ganti topik dia. Jadi Yesus bertuhan. Saya Ganti topik. ingin bertanya samamu. Sampai detik ini nggak kau buktikan bahwa Allah itu benar-benar ada dari peristiwa-peristiwa Tuhannya terjadi. Yesus itu mana? Lari Mana jadi Yesus Tuhannya bertuhan itu ada? tidak ganti topik. Tuhannya Yesus itu loncat mana? topikmu. Enggak dong, saya ingin membuktikan Yesus itu bertuhan. Nah, sekarang Tuhannya Yesus itu mana? Tuhannya Materi Yesus. itu materi nanti setelah ini selesai. Mana coba? Saya buktikan Allah Subhanahu wa taala ada, kau buktikan Tuhanmu yang Apa hanya manusia peristiwanya? itu ada. Oke? Apa peristiwa? Salah satunya Allah Subhanahu wa taala membuat seorang wanita perawan bernama Maryam melahirkan. Kenapa kau tertawa? Kenapa kamu tertawa? Yesus tidak kenal Allah, kami pun tidak kenal Allah. Saya berbicara Maryam, bukan Yesus. Jangan kau serempetkan Allah ke Yesus. Maryam. Saya berbicara Maryam, dan yang lebih berhak menceritakan orang Yahudi adalah Islam, bukan Kristen. Bukan Kristen. Sekarang apa hubungannya orang Yahudi dengan Yesus tidak bangsa kenal Arab? Allah, orang Kristen tidak kenal Allah. Apa hubungannya orang Yahudi dengan orang Arab, dan apa hubungannya orang Yahudi dengan orang Roma Yunani pendiri agama Kristen? Gimana? Mana yang lebih berhak? Silsilah yang ada jelas sanad darahnya, atau orang Kristen yang hanyalah penjajah bagi tanah Yerusalem? Mampus kau kan? Mampus kau kan? Agama Yahudi berasal dari Ishak. Agama Islam berasal dari Ismail. Ismail adik kandung. Sekarang Kristen ini agama dari mana? Kristen agama dari mana? Kristen itu kan Kristen pengikut Kristus. Ganti topik, sengaja dia mengalihkan topik. Tidak bisa membuktikan. Anda Ganti kan topik. melarang saya membahas Siti Maryam. Kenapa kau pengecut? Anda melarang saya membahas Siti Maryam. Saya menjawab. Jangan kau serempetkan Yesus ke Allah. Allah ke Yesus. Saya Islam, Iya, kitab jangan suci kau saya berkata, Quran. Kenapa jangan kamu kau berkata melarang saya Yesus menggunakan Al-Quran? diciptakan Allah. Allah ada bagian Al-Qurannya itu tidak ada Allah di saya kitab. membahas Al-Quran? Kenapa? Oh, Kenapa kalau kau silakan. larang? Kalau kau bahas Al-Quran boleh Nah itu silakan. tadi kan saya kok mengatakan Allah Subhanahu wa taala
menciptakan seorang wanita Maryam perawan dari tengah-tengah kaum Bani Israel. Maryam perawan ini melahirkan sosok manusia mulia bernama Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa alaihissalam dari sejak bayi bermujizat, dia berbicara dari sejak dalam ayunan, kemudian dia Tapi ingat, menghidupkan. Isa bukan Yesus ya. Jangan kau Siapa serempet-serempetkan. yang mengatakan Yesus itu Isa? Yesus itu tokoh fiktif. Udah aku bilang dari Isa, awal. ingat baik-baik, Hei, Isa alaihissalam bukan Yesus. Jangan kau serempet-serempetkan. saya sudah katakan dari awal, Yesus itu tokoh pewayangan karangan Roma Yunani. Camkan itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Justru nama Bagus. Isa itulah yang dipalsukan menjadi Yesus. Oke, Bagus. dengarkan, Maka dengarkan. oleh itu jangan bilang Allah itu menciptakan Yesus. Oh, sorry. Tidak bisa, karena Al-Quran saya yang mengatakan itu. Maaf ya, kami tidak Al-Quran kenal. saya yang mengatakan itu. Dan bukti bahwa itu diiyakan oleh tradisi Kristen mula-mula, khususnya yang ada di Indonesia, lembaga Bible Indonesia menggantikan Theos, Dewa Romawi itu menjadi Allah. Kalian baca la 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 la. Paham? Nah, kau paham sampai situ? Kemudian Nabi Isa memperkenalkan tentang Allah, Nabi Isa memperkenalkan tentang Alkitab, Nabi Isa memperkenalkan tentang Roh Kudus, Nabi Isa memperkenalkan tentang malaikat, Nabi Isa memperkenalkan tentang apa lagi? Soleh, kata soleh. Yesus ada memperkenalkan itu semua? Nehi, tidak ada. Tapi belakangan orang Kristen nyebut Allah, nyebut Alkitab, nyebut malaikat, nyebut Roh Kudus. Kenapa bisa kau lari ke Isa? Itu kan ajaran Isa. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Itu ajaran Isa. Ini Rasulullah, Rasul dan Allah. Itu ajaran Nabi Isa. Kenapa nongol di kitab lo, Cak Ayu? Bukanlah kitabmu itu tokonya toko Romawi Yunani. Harusnya yang muncul di situ adalah Antrenius, Alosius, apalagi Alosius, Andrianus, Prekonosnus, Anus. Itu yang muncul kok. Muncul Allah, muncul Rasul, muncul malaikat, muncul Roh Kudus. Apa ini? Katanya Isa bukan Yesus. Tapi justru penuh ajaran Isa di dalam Bible. Itu kan iblis namanya, mencuri. Lalu kemudian pura-pura nggak mencuri. Itu penjajah namanya, merampas hak orang, habis itu mengklaim, itu bukan punya kamu, itu punya aku. Pret. Kenapa kamu nggak berani menggunakan istilah Yesus? Istilah Yunani, Romawi. Kenapa? Kenapa kau pakai istilah Nabi Isa? Nggak malu kau? Berhentilah kau jadi karet. Nggak ada aku bilang Nabi Isa, Yesus aku bilang. Kamu menyebut kitabmu dengan sebutan apa? Aku nggak kenal dengan Isa. Tunggu dulu. Siapa itu Isa? Kau menyebut Siapa itu Isa kitabmu alaihissalam? dengan sebutan apa? Kita uji. Kau menyebut kitabmu yang dari Belanda itu sebut dengan sebutan apa? Alkitab. Dari mana kau ambil kata Alkitab ini? Dari mana? Sang kitab. Alkitab itu sang kitab. Itulah Dari mana ya? Dari mana? Dari bahasa Nabi Serap. Isa yang menyebutkan itu. Ini Abdullah atani Alkitab. Yesus, tolong tunjukkan di mana Yesus menyebut Alkitab. Tunjukkan. Kapan? Kenapa? Kapan Yesus menyebut kata Alkitab? Emang Alkitab ini bahasa apa? Bahasa Arab kan? Nabi kayak Isa lah yang gimana bang? Gimana? Nabi Isa lah yang memperkenalkan kata Alkitab itu, bukan Yesus. Kita deal dulu Juma ya, bahwa Isa alaihissalam bukan Yesus ya. Iya, kamu ini sudah dipermalukan kok deal pula. Sekarang Deal dulu kalau ya. kenapa saya mengatakan artinya Yesus cuma- itu Nabi Isa kadang? Kan orang Kristen syarat menggunakan istilah Tunggu Nabi dulu, Isa. tenang. Jangan kau seret-seret Kamu ya- kemana-mana. Kita deal dulu bahwa Isa alaihissalam bukan oke, Yesus ya. Kalau kau konsisten dengan ucapanmu itu, tolong kau Oke dulu kita. Isa alaihissalam bukan Yesus ya. Hei, jangan kau ajari saya. Sekarang kau tunjukkan di mana Yesus menyebut kata Alkitab. Sebentar dulu. Sebentar dulu.
Kalau kau Yesus konsisten, dengar. bilang Kalau dulu kau sama orang konsisten, ini bahwa kalau Yesus kau Kristus konsisten, bukanlah Isa alaihissalam ya. Saya ulang, saya dengarkan. Ku Saudara-saudara jawab Kristen, pertanyaanmu, kau jawab pertanyaanku ya. saudara-saudara Kristen dimanapun berada, saya Bang Suma mengatakan dengan tegas, Nabi Isa alaihi salam bukanlah Yesus Kristus yang kau sembah. Mantap, terima kasih. Kau tanya sama aku biar aku jawab. Nah, sekarang pertanyaan saya, Oke. dari mana Kristen mengambil istilah Alkitab yang milik Nabi Isa alaihi salam? Silakan. Oke, Alkitab itu berarti sang kitab, ya. Saya itu tidak tanya merupakan arti. berasal dari Saya kata serapan tidak- bahasa Arab saya yang terserap ke dalam tidak bahasa tanya- Nusantara. Saya tidak tanya artinya. Saya bertanya dari mana Kristen laknatullah mengambil kata Alkitab kalau Anda tidak kalau Anda tidak menjilat-jilat Nabi Isa ajarannya, di mana kamu mengambil kata Alkitab ini? Alkitab itu berasal dari bahasa Arab yang terserap ke dalam bahasa Nusantara, ya. Yang berarti Alkitab itu sang kitab. Pernah nggak kamu mendengarkan? Pernah nggak kau mendengarkan ketika kau sekolah dari SD SMP, anak-anakku mari kita buka Alkitab fisika, Alkitab kimia. Enggak ada, karena Alkitab itu hanya merujuk kepada kitab suci yang ada di dalam Al-Quran. Tuyul. Tuyul-tuyulan kau. Nah, dari mana kau dapat kata Alkitab itu? Dari Jadi aku bilang sama matamu kau, suwe. Serapan karena apa? sebentar dulu, karena di Indonesia, di mana kita orang Indonesia Nusantara terserap bahasa. Dengar, aku di dulu, mana apa-apa aja. orang Hindu menyebut Alkitab Weda? Di mana? Hah? Di mana orang Buddha Kitab kemudian mereka menyebut beda. kitabnya? Iya, hanya Kristen yang ikut-ikutan mengambil istilahnya Nabi Isa. Sorry apa? Sorrynya di mana? Kami nggak pernah ngikut-ngikut. Kalian yang ngikut Lalu kami, dari bos. mana ngambil kata Alkitab itu? Alkitab itu kan bahasa Arab. Nah, itu buktinya. Berarti yang memperkenalkan itu siapa? Yang memperkenalkan itu siapa? Umat Islam salah? atau orang Kristen? Kenapa kau mengeneralisasi bahwa Arab itu adalah Islam? Jelas dong. Sebab orang Arab ketika merujuk kepada buku-buku umum, mereka tidak menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Paham ente? Dengar. Orang Arab menyebut Jangan kau Alkitab pastikan bahwa Arab itu pasti Islam. Salah. Dengarkan saya. Bahkan Ini sebelum berbicara, Islam ada di Arab, Kristen sudah ada di Arab. Jangan kau kemana-mana dulu katanya. Sekarang kita berbicara mengenai Yesus dan Isa alaihissalam. Siapa yang kemudian menolak Nabi Isa tapi mencuri semua hak prerogatif yang ada pada Nabi Isa? Kau harusnya malu. Ketika engkau menolak Nabi Isa adalah Yesus yang mati terkutuk itu, yang keluar dari kuburan itu, harusnya kau melepaskan, menanggalkan semua istilah-istilah yang diusung oleh Nabi Isa alaihissalam. Kau punya malu kan? Kalau kau masih punya malu, tanggalkan sebutan Alkitab itu. Kau harus menyebutnya Biblika atau Holy Bible. Jangan kau sebut Alkitab. Karena Alkitab itu diperkenalkan oleh Nabi Isa alaihissalam melalui Al-Quranul Karim. Ini Abdullah ataniyal kitab. Yesus mana menyebut kata Alkitab? Ada? Nggak ada. Berarti orang Kristen itu menjalankan amanat agung Filipi 1 nomor 18, menyebarkan agama dengan cara tepu-tepu. Kristen mengajarkan menipu dan menyesatkan manusia dengan cara mengelabui. Propasis dalam bahasa Yunani itu ajaran Paulus. Paham? Baca Filipi 1:18. Kalian diajarkan memang untuk mengelabui. Ingat, terima kasih Juma kau katakan bahwa Isa alaihissalam bukan Yesus. Ingat 2,5K. Dari awal Isa saya alaihissalam itu mengatakan, jangan kau bilang-bilang Yesus ya. Dari awal saya adalah tidak mengatakan, benar. Yesus adalah Isa alaihissalam. Tidak benar. Yesus Dari itu silsilahnya pun tokoh berbeda. Isa dan alaihissalam orang Lewi, tidak Yesus ada hal yang Kristus orang perlu kau Yehuda. jelaskan. Tidak perlu kau jelaskan. Tidak perlu kau jelaskan. Jangan serempet-serempetkan. Yang Dengarkan. tidak disalib itu adalah Isa alaihissalam, tetapi Yesus Kristus disalibkan. Agama saya Yesus tidak Kristus pernah disalibkan, istilah tetapi Isa Yunani. alaihissalam tidak disalibkan. Agama Lalu saya jangan tidak kau bilang memiliki kitab bahwa Isa yang bernama alaihissalam tidak kitab disalibkan, Yunani. lalu kau tuduh-tuduh Yesus. Agama saya tidak mendirikan masjid dengan nama kemudian nama Yunani. Camkan itu. Saya tidak ada beban untuk mengakui bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Bahkan saya bangga. Yesus itu tokoh fiktif.
buatan Roma, Yunani. Yesus itu tidak dikenal di Yerusalem, asal kau tahu. Kau tanya orang Yerusalem, penutur Ibrani Aramaik, apakah Anda mengenal Yesus? No, Yesus itu siapa? Yesus itu tokoh fiktif, asal lu tahu. Di abad ke-16 baru ada muncul nama Yesus itu. Sebelumnya Yesus. Dan kalau Anda berbicara di abad ke-4, itu Esaus. Diambil dari kata iso. Dalam bahasa Aram, bahasa Ibrani Yosua. Dalam bahasa Arab Isa. Kami bahasa serumpun. Orang Ibrani dan orang Arab itu adalah satu nenek moyang. Satu bahasa dari nenek moyang mereka. Ibrani, Aram, Arab itu bahasa serumpun. Tidak bisa kau ganggu. Sedangkan kalau Nabi Isa turun hari ini juga, Yosua turun hari ini juga, terus kau panggil sampai mulutmu robek sampai kuping, Yesus, Yesus, dia tidak akan balik, nggak akan nengok. Kenapa? Itu bukan nama dari Nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Itu adalah nama toko yang dibangun oleh Paulus. Di mana? Di Athena. Udah kabur, Gurunda, kabur. Harus, kalau tidak sakit telinga kupermalukan dia. di sini. Kalau tidak kabur, kupermalukan dia di sini. Ya, jadi tak ada umat Islam itu mengakui. Kenapa umat Islam itu selalu menyerempet Yesus adalah utusan Tuhan, Yesus alaihi salam? Kenapa? Karena Kristen yang menyimpan wadah membuka ruang. Kalian yang membuka ruang. Bible yang dicetak setiap tahun itu membuka ruang untuk menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Bukan kami. Wallahi kalau kami jijik mempersamakan antara Nabi Isa dengan Yesus itu. Jijik kami. Paham? Manusia yang kau katakan mati terkutuk, yang keluar dari kubur, bla 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 dan seterusnya, itu jijik kami menyamakan dengan manusia mulia, wajihan fid dunya wal akhirah. Jijik kami. Cuman karena kalian yang membuka semua keadaan kekristenan, bahwasanya Kristen itu juga memiliki Roh Kudus, Kristen itu juga memiliki rasul, Kristen juga memiliki Kalian itu kan agamanya dari Roma, Yunani sono. Kalau kalian itu berasal dari Ibrani, Yunani, Yahudi, Yerusalem, sejatinya Anda menggunakan bahasa Ibrani dong. Mana faktanya, mana? Gak ada. Jadi saya katakan kepada saudara, kalau Anda mau butuh penekanan, Bang Suma kau katakan dulu, ya memang dari dulu kok. Kami dari lahir, dari kecil sampai kami dewasa, kami menanamkan kepada anak-anak kami, Nabi Isa manusia suci, terkemuka di dunia dan akhirat. Yesus, seluruh dosa dalam kehidupan Kristen itu ditanggung oleh Yesus. Ibarat dosa itu sampah, di mana manusia yang paling banyak sampah ditanggung? Yesus. Apakah itu disebut wajihan fit dunia? Oh tidak. Tidak bisa. Wanita laki-laki suci nggak bisa. Dia disebut manusia wajihan fit dunia nggak bisa. Sedangkan malaikat Jibril datang memberitakan kepada ibunya, aku hanyalah rasul yang diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk memberitakan kabar gembira tentang lahirnya seorang manusia, anak laki-laki yang suci. Yesus manusia yang padanya menanggung semua dosa-dosanya Kristen. Suci nggak itu? Ya enggak lah. Kenapa? Semua dosa ada pada dia. Udah ditanggungkan ke dia. Ya jadi gimana ya teman-teman Kristen? Jangan emosi dalam diskusi itu. Anda boleh tajam tapi berdasar dalil. Anda mencari Allah. Yesus menyembah kepada hakikat yang tak terlihat, yang tak nampak. 1 Timotius 6:16 itu yang bikin malu kalian. Dialah yang tak tersentuh oleh kematian. Siapa dia? Yesus? Mana mungkin. Yang tak terhampiri oleh manusia. Siapa dia? Tak ada manusia yang pernah melihatnya. Siapa dia? Baginya kekekalan. Siapa dia? Dialah Allah. Kitabmu baru dibuka. Mana kitabnya orang Kristen? Disimpan di meja. Lah ini kan Alkitab. Sudah ke Islam-Islaman. Belum dibuka isinya.
Belum dibuka loh. Baru dilihat di depan sampul Alkitab. Loh, kok bisa? Ini kan ajaran Nabi Isa. Harusnya Holy Bible atau Biblika, Tablia, itu baru Kristen. Alkitab. Wah. Jadi kalau ada nih, saya tanya kepada saudara muslimku yang ada di sini. Kalau ada kucing nih, kucing. Terus kita pasangkan di atasnya tulisan sapi. Ini trik apa ini? Menyelamatkan atau apa ini? Kucing ditutup, terus di sampul tutupnya itu dituliskan sapi atau ayam. Begitu orang buka isinya kucing. Itu apa namanya? Mengelabui Gurunda. Mengelabui, Filipi 1:18. Tugas mengelabui di atas muka bumi ini itu siapa? Yang bertugas Sibilisis. Inilah yang dikatakan Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Orang kafir itu saudaranya setan. Tugasnya mengajak manusia membantu iblis untuk untuk mendurhakai Tuhan. Jadi tugas mereka itu mengajak manusia sebanyak mungkin untuk durhaka kepada Tuhan. Itulah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Jadi dia membungkus kemudian seekor kucing, lalu di luarnya tertuliskan ayam. Itulah mereka. Itulah mereka. Sederhana bukan? Sederhana. Oh, kok begitu dibuka, surah-surah Paulus di dalam cayu. Dibilang Alkitab. Masolang generasi. Silakan sahabat-sahabat. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Pak Agus. Halo Pak Agus. Assalamualaikum, Pak Han. Muslim, Kristen? Muslim. Ya, silakan Pak Han. Ada yang mau disampaikan? Untuk sementara ini saya hanya mendengar saja dulu. Cuman ada ini yang perlu satu kita ketahui tentang ajaran Yesus. Yang mana dia pada saat tanggal 25 itu dia identik dengan minuman-minuman keras. Apakah itu ajaran Yesus atau ajaran siapa? Itu aja. Terima kasih Gurunda. Oke, minuman-minuman keras. Apakah ajaran Yesus mana? Yesus Yunani barangkali ya? Oke, nanti kita tanya dulu sama Guru ya. Pak Agus, halo Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus monitor. Oke, Pak Agus dibawa dulu ya. Iya, kalau tentang itu bingung juga saya Pak Hans, karena Yesus Yunani ini dia suka ngubah-ngubah gitu kan, ubah air jadi anggur, ya udah berarti ajarannya dia gampang kok. Iya, itu ajaran Yesus ya. Kalau ajaran Nabi Isa mungkin nggak gitu, mungkin merubah air jadi orange juice atau apa, nggak tahu lah ya. Kira-kira gitu Pak. Gampang kok itu. Ya, silakan, ada lagi Pak Hans? Udah, makasih. Itu aja. Jadi sebagai pendengar aja dulu menambahkan ini juga. Oke Pak Hans, terima kasih. Terima kasih. Ya, halo, assalamualaikum Romo. Penghujat dari Romo. Ya, silakan Romo. Tadi menarik Romo. Tadi menarik, judulnya apa? Apa judul tadi ya? Gara-gara kita dosa jadi beol, BAB. jadi ini aneh-aneh. Izin bertanya nih, Papi. Saya kuping saya ini sangat familiar sekali dengan kata-kata masolang generasi gitu kan. Itu artinya apa sih? Aku nggak ngerti loh. Nah, ini ada orang yang bikin
Paman. Ayo Masalah paman, generasi apa artinya itu paman? artinya generasi rusak, generasi hancur, generasi yang tidak menggunakan akal sehat, yang cuma membuat membuat sampah di atas muka bumi. Itu generasi rusak maksudnya. Oh, berarti Mas Solang itu rusak. Generasi. Oh, generasi Ya. rusak. Generasi rusak. Ya pantas lah kucing berbulu ayam. Iya, betul. Masya Allah. Iya, silakan. Mungkin teman-teman Kristen ada yang mau naik ya. Kita diskusi santai aja di sini ya. Pak Yusef, halo Pak Yusef, Muslim Kristen. Pak Yusef. Pijat nih. Saya Islam, maaf ya. Oh ya, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Enggak salah pijat Pak, maaf ya, saya Islam. Makasih. Oke Pak Yusef, saya turunkan dulu ya Pak Yusef ya. Sama-sama. Ya silakan teman-teman Kristen ada yang mau naik ya, diskusi santai aja ya. Judulnya kita panaskan lagi, Yesus Tuhan duplikat. Ya, karena tadi agak-agak berat itu. Yesus Tuhan, oten Tuhannya jorok. Ya, silakan mungkin teman-teman Kristen ya yang mau naik, minta permintaan ya. Kasih tanda tanya host. Ini pertanyaan, bukan kesimpulan. Oh, tanda tanya. Iya. Nah, gini ya. Oke, silakan teman-teman Kristen. Banyak sih di bawah ini, tapi naik aja teman-teman, nggak apa-apa kok, nggak dimakan kok, santai aja kita, ya kan? Memang agak kurang nih sekarang ini, aduh, gara-gara musim durian barangkali. Kapan kapan lupa? Musim durian, musim durian dia loh. Baru aja balik dari sana. Oh, baru balik? Iya. Cuman kan ya seperti itu tadi, Bang Suma yang kepala opo, tapi orang yang informasikan kalau Yusuf Kalla yang datang. Iya, salam. Iya. Ih, maulah. Enaknya durian. Bunda. Oh, Iya, kalau Masya Allah. di Bunga Didi itu duriannya bagus di sana. Ya, betul Bagus, Bunga Didi. Itu Kita ada lagi Bang duduk, Feros. jatuh Bang sendiri Feros dari di Sabang. Bang Feros di Sabang sudah siap-siap. Oh gitu. Iya. Jadi kapan ada schedule? Iya. Halo, assalamualaikum. Bisa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi udah mulai banjir di sini. Kalau duren Bunda Vera dari ujung ke ujung dia. Iya, Palembang juga bulan 2 katanya. Ya. Ya, tapi kalau khusus durian sih ya duren Bunga Didi. Duren Bunga Didi di tempat Bang Suma itu bagus durennya di situ. Tanahnya Bang mungkin Suma, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Ki? Di Sabang? Di Masamba Bang. Oh di Masamba. Iya. Wow. Kita punya keluarga di Masamba itu. Di mana itu? Rata-rata di keluarga di Masamba yang asli di sana ya. Yang dari turunan Malangke, Masangeng, dari Petapau, Petapatimang, itu kita dari situ Bang. Oh iya. Kebetulan saya kan asli Masamba juga. Ya Allah ya Karim. Saya sudah lama ngikutin Bang Suma. Alhamdulillah. Tadi pagi ini Bang Palopo lagi sendiri, makanya saya dijambak naik. Berarti kita kenal sama teman-teman tablik di sana, Dadang. Iya, kenal. Alhamdulillah, Masya Allah. tablik di Sabang dia kumpulnya di Sabang. Di Sabang kumpulnya iya. Sabang dia. Punya kakak itu termasuk juga. Itu aku udah misalnya. Ya, izin Bunda, izin sapa dulu boleh ya Bang Feros, Bunda. Siap. Silakan. Selamat pagi Pak Putra.
Pak Putra si mencret salah, Putra si Lala bagi Anggota Bang iya. Suma pinggir. Silakan diskusi yang baik yang sopan ya Pak Putra ya. Pakai data, silakan. Ada yang mau disampaikan dengan kita punya tema Yesus Tuhan duplikat, silakan. Yesus Tuhan duplikat. Mesias ada berapa? Satu tuh. Jadi jangan macam orang yang tidak tahu mengenal Mesias. Mulai sudah. Ya, itu bisa datang Mesias palsu dan ajaran-ajaran baru. Oke. Kalau itu salah satu. Dan mengerti. Mesias itu nyata, semua nyata. Mesias itu Nyata. Jangan kau main-main. Ini nyata. Mau ikut anggota-anggota antikristus yang tidak percaya kepada Mesias yang diurapi. Satu Mesias yang benar. Mesias itu rasul Jangan kau bikin utus. ajaran baru di sini sudah. Ini Indonesia. Jangan pakai ajaran Palestina. Mesias itu. Tidak. Mesias Jangan kau samakan dengan sana lah. Kau kenapa? Kalau kamu makan babi aja kau makan. Jangan karaktermu juga sama dengan Kau ajarkan saya dengan bahasa orang lain, bahasa Indonesia sedikit. Saya kan bicara. Sampaikan nih Mesias palsu saja kau ini. Sekarang begini. Mesias sekarang kau sudah menipu berdusta berkali-kali. Kau aneh sekali kau. Mesias itu nggak sadar otaknya ini. Bang Putra, bisa diskusi nggak? Bisa diskusi nggak? Ngomongnya gagal. Oh ya udah, kalau nggak perlu diskusi, kamu nggak bisa diskusi, kamu di bawah aja. Dah di bawah ya. Oke, lanjut Gurunda. jangan lupa sikat kloset ya. Jadi saudara Kristen itu kalau berbicara Mesias, saudara-saudara kami Kristen ini tolong jelaskan ke kami dong. Mesias itu inkarnasi dewa Athena atau manusia yang diurapi Tuhannya Yahudi untuk menjadi rasul bagi mereka? Mana yang betul? Mesias itu inkarnasi dari dewa Athena atau apa? Oke, Bang Suma, selamat siang ya semuanya. Ya. Gini Bang Suma, kalau saya, Bang Suma tanggapi akal aja ya, akal nggak berat-berat. Begini, bukankah kita tahu bahwa Yesus itu disebut suci ya? Nah, kalau memang betul itu suci, sedangkan ayat Quran dengan jelas bahwa Nabi Muhammad manusia biasa yang pernah berdosa juga, ada ayat-ayatnya memohon ampunan atas dosa-dosanya. Nah begini Bang Suma, kita pakai akal. Apa iya orang manusia biasa berdosa itu menyempurnakan orang yang suci gitu? Jadi kalau menurut akal itu kan, kalau menurut saya cacat logikanya. Karena untuk meluruskan atau menyempurnakan itu pasti orangnya yang lebih tinggi derajatnya Bang Suma. Kok seorang berdosa yang diwajibkan untuk memohon ampun, tidak tahu nasibnya, nasib umatnya, kok menyempurnakan orang suci? Itu yang saya agak sedikit kurang terima dengan akal. Silakan Bang Juma. Ya faktanya sudah gitu, mau kayak mana? Ajaran yang Yesus katakan masih banyak hal yang aku ingin ajarkan kepada kalian Bani Israel, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum. Nah sekarang, ada nggak hukum di Kristen? Kan nggak ada. Sementara roh kebenaran itu harus datang mengajarkan segala hukum. Itu fakta. Nabi Muhammad SAW datang mengajarkan segala hukum yang dibutuhkan oleh manusia. Nah coba kita berbicara mengenai hukum ekonomi. Ada nggak kemudian Bible bisa mengajarkan hukum ekonomi? Sedangkan Anda lihat bagaimana ajaran Nabi Muhammad datang menjadi hukum ekonomi. Perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah. Itu bukti
bahwa ternyata roh kebenaran yang dinubuatkan itu ada pada diri Nabi Muhammad. Anda mau menolak dengan alibi, dengan asumsi, opini, apapun itu, faktanya kita tidak bisa menolak hari ini. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa roh kebenaran itu ada sama Kristen, tolong tunjukkan di Bible halaman berapa, kitab mana, nomor berapa yang menjelaskan tentang hukum ekonomi yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Silakan, saya tunggu. Oke. Bang Juma, mari kita lihat ya. Tema saya, pertanyaan saya, apa mungkin ya yang derajatnya lebih rendah menyempurnakan yang tinggi derajatnya? Kata siapa? Kata siapa manusia terkutuk yang mati dengan jalan kutuk di atas salib itu lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Muhammad? Hah? Dia manusia yang mati terkutuk. Coba. Oke. Seluruh dosa-dosa manusia Kristen, misalnya nih, Pak Bom curi ayam, dosanya yang tanggung siapa? Yesus. Pak Bom perkaos anak kandungnya, yang tanggung dosanya Yesus. Misalnya Pak Bom kemudian membunuh ibu kandungnya, yang tanggung siapa? Yesus. Terus makhluk yang mati terkutuk di atas salib ini kau katakan derajatnya lebih tinggi gitu? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan Bang Juma, perhatikan Bang Juma. Mau saya putarkan bahwa Anda pernah punya statement bahwa yang disebut Yesus itulah Isa, dan sekarang kau sementara membahasakan bahasa-bahasa yang jelek untuk Isa yang suci itu ya. Alhamdulillahirabbil dengan sadar Anda mengakui bahwa Paulus memperkatakan perkataan yang jelek terhadap Yesus. Mampus. Yang mengatakan terkutuk Paulus. Yang mengatakan dia ditampar Lukas. Yang mengatakan dia mati minum racun Yohanes. Yang mengatakan kemudian dia menanggung setiap dosa manusia Paulus, bukan saya. Oke ya. Jadi Bang Juma tidak menjawab. Yang pangkatnya di bawah menyempurnakan yang pangkatnya di atas derajatnya ya. Dudukkan dulu perkara siapa yang lebih tinggi pangkatnya ini. Oke siap. Mari saya tunjukkan ayatnya. Silakan. Begitu banyak ayat ya. Contoh. Surah Muhammad. Di situ sangat jelas loh. Itu bahwa surah ke-48 ayat 2. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang, dan terus menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini mantap sekali kan? Mantap sekali. Nabi Muhammad itu dijamin kan? Kalau manusia, dengar, kalau manusia sudah dihapuskan dosa-dosanya, suci nggak manusia itu? Iya. Suci. Nah, kalau manusia mati terkutuk, kalau manusia mati dengan jalan kutuk, suci nggak manusia itu? Oke, dengar. Coba Bang Juma bacakan kan? Kutuk Yesus. Coba Bang Juma bacakan ayatnya. Coba saya dengar. Apa? Galatia 3 nomor 13. Bacakan Bang Juma. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jedar. Tambah sedikit Bang Juma, masih kurang Bang Juma. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Jedar. Oke. Ya, sekali lagi. Mantas orang bilang Bang Juma cuma yang mati digantung di atas tiang salib. Dengar. Yang mati digantung di atas tiang salib itu mati dengan terkutuk atau tidak? Ya, saya bacakan ayatnya baru saya jawab ya. Ya, silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Oke, ulang ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Bang Suma sambung. Karena kita. Nah, siapa yang terkutuk? Yesus yang terkutuk. Cuma ini lari-lari ya, waktu masih sekolah lari-lari ya. Di situ ada Yesus yang terkutuk.
ada objek ya. Perhatikan nih. Menjadi terkutuk karena kita. Nah, jadi siapa yang terkutuk? Yesus. Dan Nah, Yesus lah. Kan sudah jelas. Yang terkutuk karena kita. Yang terkutuk di situ siapa? Oke, dengar nih Bang Juma. Bang Juma masuk penjara karena perbuatan anak Bang Juma. Karena perbuatan anak Bang Juma, siapa yang berdosa? Bang Juma itu lucu. Dalilnya mengatakan apa? Yesus, dengar dalilnya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen. Sebab ada tertulis. Terkutuklah dia yang mati digantung. Siapa yang mati digantung? Oke, jadi jelas Siapa yang mati digantung? Karena kita. Siapa yang mati digantung? Udah, Kristus. Sudah. Karena siapa? Yesus itu mati dengan jalan terkutuk. Saudara, Yesus itu mati dengan jalan terkutuk karena dosa-dosa kalian. Betul? Ya. Jadi siapa yang terkutuk? Yesus. Bang Juma dan saya yang terkutuk. Nih, saya bacakan 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Betul? Nah, mantap. Betul? Sekarang ini yang digantung di atas tiang salib kah yang terkutuk atau Kristen yang ditebus? Ya, aduh, sudah sangat jelas. Karena kita, maka dia menjadi terkutuk. Paham? Nah, karena kita, maka dia menjadi. Nah, sudah. Sekarang Bang karena Juma kita, maka dia menjadi. Tadi Bang Juma karena kita, maka dia menjadi apa? Menjadi mulia atau menjadi kutuk? Menjadi kutuk, ya. Menjadi kutuk. Jadi yang terkutuk di situ siapa? Karena kita dia menjadi. Yang terkutuk di situ siapa? Kristus. Karena Kristus. Maka pantaskah, dengar. Maka pantaskah kemudian manusia terkutuk itu bisa menyelamatkan? Pantaskah? Pantas nggak? Manusia terkutuk menyelamatkan kita? Pantas nggak? Oke, Bang Juma. Sekarang sepertinya karena Bang Juma tidak menjawab pangkat rendah, menyempurnakan. Saya mengatakan bahwa dudukkan dulu perkara siapa yang rendah, yang mulia Nabi Muhammad atau Kristus yang mati terkutuk. Yang mana yang mulia di situ? Yang mana yang terkutuk di situ? Yang mana yang terkutuk? Yang mana yang rendah maksud saya? Yang mulia Nabi Muhammad atau Kristus yang mati dengan jalan kutuk? Yang mana yang mulia? Menurut Al-Quran yang lebih rendah dari Kristus Isa adalah Muhammad. Hancur. Udah turunkan Mas. Anda ke gereja berkumpul dengan orang-orang yang memperbodoh diri. Jangan di sini. Jangan di sini. Kau membuka aib agamamu sendiri. Yang kau sembah itu adalah makhluk, di mana makhluk ini mati terkutuk. Pantaskah makhluk yang mati terkutuk itu dituhankan? Makhluk yang mati mulia saja nggak pantas, apalagi terkutuk. Di mana otak kalian? Yang terkutuk di situ yang digantung. Siapa yang digantung? Ya Yesus katanya. Terus yang digantung terkutuk ini kau tuhankan. Bah, parah kali bah. Kalau kau mau menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi yang agak keren sedikit lah, Monas. Monas itu kan tidak terkutuk. Sungai Nil itu kan nggak ada dalil yang terkutuk, ya kan? Asal gitu. Apa Gunung Bromo bisa kau sembah? Kondeknya Mak Lampir juga bisa. Sandal jepit juga bisa, Paman. Iya, karena tidak terkutuk. Kok cari sembahan yang terkutuk disembah? Masalah generasi. Ya betul, Pasar Senen juga bisa kau sembah kalau kau mau. Jalan Perintis Kemerdekaan pun bisa kau tuhankan. Karena tidak terkutuk. Oh, cari sembahan kok yang dikutuk.
Ya saya kan mengikuti alur daripada temanmu tadi yang ongol-ongol itu. Udah, Saya cuma mengikuti saja. Oke. Makhluk terkutuk kok dituhankan. Jangan nangis, sudah ada diskusi di sini. Ya. Oke, perkenalan dulu. Aku ini manggilnya Juma atau Nur Alim ini? Terserahmu lah. Ya. Nama itu yang jelas lah. Nur Alim atau Boleh, Juma? boleh kau panggil saya Nur Alim, boleh. Panggil Bang palsu Suma juga aja. boleh. Palsu, cocok. Ya terserahmu mau panggil saya guru palsu juga boleh. Tapi kamu tidak bisa menyembunyikan sakit hatimu terhadap kebenaran yang aku utarakan kan? yang mana betul? Apa? Yang mana betulnya aku panggil nama aslinya? Iya, suka-sukamu. Suka-suka Ya, kamu. boleh suka-suka, harus sesuai dengan data Ya, lah. saya kan masa saya harus memaksa kamu orang yang tidak berakal ini untuk Oke, manggil saya saya dengan tanya panggilan. dulu. Kenapa kamu buat Juma bukan Nur Alim namamu? Nur Alim itu terlalu mulia buat kalian. Nur Alim itu cahaya ilmu. Terlalu mulia. Oh iya dong. Sedangkan kalian itu adalah orang-orang yang tidak namamu Nur Alim. Lah, kenapa kau maksa saya? Sama seperti Paulus yang tadinya Saulus. Kenapa kau rubah jadi Paulus? Buat namamu itu Nur Alim. Yang tadinya Elohim kau rubah menjadi Teros. Ini Bang Sam izin Gunda. Bang Sam naik mau ngapain? Mau jadi sensus penduduk atau mau diskusi lintas agama? Mau Saya kan mau menyampaikan manggilnya nanti kesakitan apa? hatinya. Bang Juma kah atau Nur Alim? Ya udah langsung diskusi aja. Ngapain kayak sensus penduduk aja kau? Kerja sana di pemerintahan kota kalau gitu. Nanti Mana bisa diterima. Otak nggak diskusi mana bisa diterima. Maksudnya bersihin toilet Gurunda. Oh, kalau Udah langsung diskusi. Kalau nggak saya turunkan lanjut. aku manggilnya apa ini? Juma atau Nur Alim? Ya udah dia terserah mau apa kamu. aja, terserah kata Gurunda. Udah lanjut. Terserah. Oke, lanjut. Oke, terserah ya. Aku panggil nama aslinya aja Nur Alim. Ya, lanjut. Iya, boleh. Masya Allah. Saya yang bertanya terima atau kasih. kamu Bang Nur Alim? Saya bertanya terkait yang tadi. Silakan. Pantaskah makhluk yang terkutuk itu dituhankan? Itu pertanyaan saya. Naskah makhluk yang terkutuk itu dituhankan. Apa itu? Kristus kan? Bukan. Ya, itu dalilnya. Galatia 3 nomor 13. Menjadi. Dengan kata lain, kau sudah mengatakan tidak pantas menjadi Kristen karena Kristen Tuhannya adalah makhluk terkutuk. Masolang generasi. Hancur, hancur. Oke. Di situ dikatakan dia menjadi kutuk. Ya, menjadi kutuk itu terkutuk atau tidak? Bedakan, tenang dulu, tenang. Bedakan menjadi kutuk dan terkutuk. Menjadi kutuk itu apa maksudnya? Menjadi kutuk itu maksudnya apa? Menjadi sayur maksudnya apa? Menjadi nasi maksudnya bukan nasi. Dengar Menjadi dulu, nasi gantian. bukan nasi. Menjadi sayur bukan sayur. Menjadi kucing bukan Gantian. kucing. Astaga. Menjadi terkutuk, menjadi kutuk bukan terkutuk. Astaga. Nur Alim, gantian dulu ngomongnya. Silakan. Oke, tenang. Silakan. Bedakan menjadi kutuk dan terkutuk. Bedanya di mana coba? Menjadi kutuk itu orang yang dijadikan kutuk. Kalau yang terkutuk itu dia tersangkanya, terkutuknya. Paham? Apa bedanya? Apa bedanya? Terkutuk dengan terkutuk dengan apa tadi? Terkutuk dengan menjadi kutuk itu apa bedanya coba? Oke, aku jelaskan lagi. Makanya tenang, biar kau paham. Menjadi kutuk, dia itu dibuat menjadi. Terkutuk menjadi apa? tadi, Menjadi apa? dia Menjadi yang apa? tersangkanya. Menjadi Dengar apa? dulu, Menjadi paham. apa dia? Menjadi apa dia? Dengar dulu Nur Alim, dengar. Menjadi apa? Dia menjadi apa? Menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Ya. Kalau orang terkutuk menjadi apa Beda, dia? Orang apa? terkutuk itu menjadi apa? Beda kan halnya dengan terkutuk. Iya, orang yang terkutuk itu menjadi apa dia? Terkutuk itu orang yang tersangkanya. Iya, orang yang tersangka ini menjadi apa? Menjadi kutuk atau tidak? Astaga, Nur Alim, tenang dulu berjelaskan. Menjadi kutuk, orang yang terkutuk dengan menjadi kutuk itu sama ini aku atau kasih tidak? contoh Iya sama aja. Tenang, aku kasih contoh aja, tenang. Contoh. Oh,
Nur Alim jadikan kutuk, kan? Ya. Sedangkan siapa kita si Romo ini dia terkutuk. Apa bedanya? Bedanya di mana? Sama-sama kutuk. Astaga, masolang generasi Adinda Juma. Gimana kamu ini? Astaga. Yesus itu menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk. Oke, aku tanya dulu. Menjadi kutuk sama atau beda? Sama. Astaga. Bang Zuma, aku nggak terima nih. Aku bukan Yesus, aku nggak terkutuk. Yang terkutuk itu kan Yesus, bukan saya. Menjadi kutuk dengan terkutuk gelarmu itu guru. sama. Masa membedakan itu aja nggak tahu? Izin Guru Bang Sam sekolah SD-nya bahasa Indonesia berapa Bang Sam? Itu asal mulanya katanya kutuk Bang, kutuk. Jadi menjadi terkutuk itu tambahan di depan dan di belakang bisa juga kutukan gitu. Gini aja. Ini nggak sekolah kayaknya Gurunda. Iya, dia ingin menyembunyikan identitas sembahan. Intinya sembahanmu aku kasih contoh lain yang lebih paham. Adalah kutuk. Saya ulang lagi. Yesus menjadi kutuk atau Yesus menjadi terkutuk? Mana yang betul? Biar ku jelaskan secara rinci. Tunggu. Saya jelaskan biar kau paham. Nggak usah terlalu terbelit-belit. Pertanyaan saya adalah, dengar. Pertanyaan saya adalah, Yesus itu menjadi kutuk atau menjadi terkutuk? Mana yang betul? Menjadi, kan situ dulu yang menjadi kutuk. Menjadi apa? Menjadi apa? Oh gini, contoh aku kasih Menjadi apa? Astaga, udah dijawab juga. Tenang. Menjadi apa? Biar ku jelaskan, tenang. Menjadi apa? Yesus itu menjadi apa? Menjadi kutuk. Bukan menjadi Tuhan. Ya dengar dulu baru ku jelaskan. Yesus itu menjadi Tuhan atau menjadi kutuk? Yesus itu datang ke dunia bukan menjadi mulai. Menjadi manusia. Pertanyaan saya, anak Maria itu menjadi Tuhan atau menjadi kutuk? Tuhan. Dia itu Tuhan sendiri. Astaga. Yesus itu menjadi Tuhan atau menjadi kutuk? Di situ dikatakan menjadi kutuk. Pertanyaannya kemudian, pantaskah orang waras? Perbedaannya Pertanyaannya kemudian, pantaskah orang waras menyembah manusia kutuk? Kau jelaskan dulu contohnya, contoh. Pantaskah manusia berakal menyembah manusia kutuk? Gantian, oke. Contoh. Pantaskah orang waras menyembah manusia kutuk? Nggak bisa diam memang. Pantaskah manusia berakal menyembah makhluk kutuk? Siapa itu makhluk kutuknya siapa? Kan tadi kau aku Yesus. Kalau Yesus jelas. Itu dia makanya muncul pertanyaan. Pantaskah orang waras mempertuhankan makhluk kutuk? Makhluk kutuk? Di mana dia makhluk kutuk? Lah tadi itu apa yang ku bilang? Yesus itu menjadi apa? Makanya bedakan menjadi apa? Kutuk dan menjadi kutuk. Itu beda. Menjadi kutuk. Maka pertanyaan saya, pantaskah makhluk kutuk? Masalah generasi, pantaskah makhluk kutuk itu dituhankan? Pantas nggak? Karena apa dia dituhankan? Ada sebabnya. Nggak ada urusan. Saya bertanya, pantaskah orang waras menuhankan makhluk kutuk? Yesus menebus dosa manusia menjadi kutuk. Iya, menjadi kutuk. Menjadi kutuk Yesus itu menjadi kutuk. Dia Yesus menjadi kutuk itu apa? Karena menebus dosa manusia. Itu apa? Kutuk itu apa? Menciptakan manusia dari debu dan tanah. Itu apa? Kutuk itu apa? Gak berbuat dosa apa? Kutuk itu apa? Kutuk itu adalah dosa. Pantaskah manusia waras menyembah dosa? Astaga. Bedakan menjadi kutuk dan terkutuk. Bilang sama, kau bilang ya, tadi katanya kutuk itu dosa. Beda tadi itu. Katanya dosa. Makanya aku kasih contoh tadi kau gak paham. Dosa itu katanya kutuk. Pantaskah orang waras menyembah dosa? Emang bahasa Indonesianya kayaknya rusak ini Gurunda. Menjadi rusak kayaknya. Menjadi kutuk itu bedakan. Memang kita
kita sudah bedakan sesuai dengan maumu, terkutuk dengan kutuk. Memang kita nggak bahas itu lagi karena ilmumu akan hanya memelintir aja. Yang saya bahas sekarang ini, kutuk itu apa? Kutuk itu dosa. Yesus menjadi dosa. Pertanyaan saya, pantaskah orang waras menyembah dosa? Oke, Bang Juma Nur Alim, bukan Bang Zuma katanya. Jangan pimplan. Penyembah dosa. Penyembah dosa. Jangan kau jilat sendiri ludahmu, penyembah dosa. Kau ikut menuhankan dosa kau. Tenang. Nur gitu dong. Alim. Iya, Paman. Nur Alim menjadi terkutuk. Bukan menjadi terkutuk katanya tadi, menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Nah, gitu dong. Menjadi dosa kan? Menjadi dosa. Pantaskah orang waras? Pantaskah orang waras menyembah dosa? Diam dulu, baru ku jelaskan. Masalah generasi. Pantaskah orang waras menyembah dosa? Nah, kenapa disembah? Kenapa? Bukan, pantaskah orang waras menyembah dosa? Astaga, menjadi bukan dosa, menjadi kutuk. Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi kutuk itu apa? Bedakan menjadi kutuk dan terkutuk, itu bedakan. Kutuk itu apa? Kutuk itu apa? Nangis. Udah. Kutuk dan terkutuk. Teman-teman, kalau bisa istirahatkan aja dia, dia sudah jujur, diistirahatkan. Betul. Kasihan dia, kasihan. Harus belajar dulu ke balai pustaka, ke perpustakaan. Ke perpustakaan dulu ya, belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Izin Bunda sapa dulu Gurunda, ada Petra. Silakan. Lanjut Gurunda, lanjut. Jadi jelas saudara kita tadi itu tujuannya ingin menjatuhkan. Tapi faktanya dia terbukti menyembah dosa. Bukan terkutuk katanya, tapi kutuk. Menjadi kutuk. Kutuk adalah dosa, menjadi dosa. Pantaskah orang waras menyembah dosa? Tidak pantas, makanya orang Islam tidak menjadi aliteng. Jadi mereka yang menyembah kutuk, menyembah dosa, ya wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Kata Quran, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Memang mereka sudah pantas sesat. Kenapa? Karena mereka menyembah kutuk. Itulah kata Quran. Manusia itu terpecah menjadi dua kelompok. Ada yang beriman, ada kemudian yang mendapat petunjuk, ada yang kafir, yaitu yang sesat. Nah, pantaskah sesat bagi orang yang menyembah dosa? Ya pantaslah. Pantaskah Al-Quran mengatakan mereka lebih rendah dari binatang? Ya pantaslah. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa? Karena mereka penyembah kutuk, penyembah dosa. Mau nggak kita murtad menuju kepada menyembah kepada dosa, menyembah kepada kutuk? Mau nggak? Mau nggak umat Islam, anak-anakku yang Islam ini, yang selalu didatangi misionaris untuk menyembah dosa, menyembah kutuk? Mau nggak kalian? Tidak mau. Oleh karena itu, rajin-rajinlah mengikuti kelas-kelas dialog lintas agama supaya kalian jangan terjerat dalam tipu daya untuk menyembah kutuk atau menyembah dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Silakan sahabat-sahabat diambil alih. Saya ada kegiatan sejenak sambil menyimak. Silakan. Baik, terima kasih Gurunda. Iya, Petra, selamat siang Petra. Ya, selamat siang. Iya, Petra, apa yang mau disampaikan? Apa mau diskusi baik-baik? Saya menanggapi apa kata Juma. Apapun kata Juma itu silakan ya, silakan. Tetapi ingat Juma, Yesus dijadikan kutuk oleh karena pelanggaran manusia Juma, supaya manusia itu diselamatkan dari kutuk dosa. Dia yang menanggung kita di kayu salib supaya kita hidup. 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting kukatakan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, jikalau kamu mengatakan itu Juma, itu hakmu. Tetapi ingat, penghakiman ada di atas kepalamu. Jangan coba-coba sama Kristus. Itu hakmu kawan.
Tetapi ingat, di akhir hidupmu, tengok bagaimana kau nanti. Kematian Kristus cuma tidak sia-sia, berlaku kepada semua manusia. Dia bukan Tuhan palsu, bukan. Hati-hati kamu. Bukan, saya menasihati dia. Jangan coba-coba. Iya, jangan coba-coba. Apakah kamu mau menantang Tuhan, Juma? Apa kamu mau menantang dia? Udah belum saatnya. Oke. Nah, coba. Silakan Gurunda. Oh ya, Gurunda mungkin lagi ada kesibukan. Oke, kan Tuhan, dia kutuk katanya tadi. Kita mendengarkan kok di sini, dia itu kutuk, dia itu dosa. Pantaskah manusia waras menyembah dosa? Gimana sih lo? Derita lu. Saya kan bertanya, pantas Dia tidak orang dijadikan waras dosa. menyembah dosa? Oleh karena pelanggaran kita. Nenekmu kiper, urusan lu itu derita lu. Yang saya makanya tanya, di dalam- pantaskah menyembah makhluk kutuk, makhluk dosa? Pantas Dan gak? di dalam kitab Yesaya makanya dikatakan Kitabnya Yahudi lagi dibawa-bawa. Ngapain kau bawa kitabnya Emang kitab Yahudi? Yahudi kitab siapa? Orang Yahudi tidak menyembah kutuk. Orang Yahudi tidak menyembah dosa. Ngapain kau bawa Makanya- kitabnya Yahudi? makanya- Hanya sekedar untuk mencuci otaknya orang waras agar mereka Makanya, ikut-ikutan Juma, menyembah kutuk. kalau Jangan Allah gitu kenal dong. nggak Nabi Yesaya? Jangan gitu dong. Ngapain Allah kau bawa kenal kitabnya nggak Nabi Yahudi? Yesaya? Hah? Ngapain kau bawa kitabnya Yahudi? Pada intinya kau penyembah kutuk. Udah selesai. Tepuk Tuhan tangan itu untuk kenal nggak Petra. Nabi Yesaya? Penyembah dosa. Nubuatan Yesaya kenal nggak? Sudahlah, derita lu itu intinya lu penyembah dosa, lu penyembah Kenal nggak kutuk. Allah ini Nabi Kira-kira Yesaya? ada nggak keselamatan bagi penyembah kutuk? Ya nggak ada, derita lu. Siapa suruh nyembah kutuk? Kenal nggak? Tanya, Allahmu kenal nggak Nabi Yesaya? Buatan Yesaya kenal nggak? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh makhluk penyembah kutuk. Allahmu Nabi Yesaya. Udah, saya angkat telepon dulu. Kau nangis aja di pojokan sana ya. Penyembah kutuk, jangan sok belagu kau penyembah dosa. Allahmu ini Nabi Yesaya. Kalau benar Tuhanmu itu Tuhan, kenal nggak Tuhanmu ini Nabi Yesaya? Kenal nggak? Jangan kabur dari saya. Jadi Nggak ada gini yang aja, kabur. kita panggil Yesaya aja sekarang. Iya. Kita panggil Yesaya aja. Lanjut host. Ya, kita panggil Yesaya. Kenal nggak Dia Allah itu kenal. apa? Nabi Musa. Iya, Kenal nggak? sabar. Makanya kita panggil tidak aja saya sama si Yesaya. Juma. Silakan Saya- Pak Yesaya saya naik. sama si Pak Juma. Yesaya naik. Itu ada Pak Yesaya di bawah. Kenal nggak Allah ini sama Nabi Musa? Kejauhan, Petra. Yesaya aja kenal nggak sama Yesus? Gitu, kejauhan itu. Ya kenal dong. Makanya Nabi Yesaya menubuatkan kematian Tuhan. Di mana ada Yesaya meyakini Tuhan mati? Ini aja kau. Dia akan mati di antara dua penjahat. Itu kata Nabi Yesaya. Sekarang Allahmu kenal nggak? Mana ada orang Yahudi percaya Tuhan mati? Aneh-aneh aja kau, Petra. Saya sama si Juma. Ayo Juma, ayo. Kenal nggak Allah ini Nabi Musa? Coba. Mana Taurat Musa itu? Taurat Allahmu yang kan menunjukkan. Coba tunjukkan Taurat. Kenapa kau tantrum sih Petra? Ayo. Petra, izin. Tadi Bunda naikkan kamu, diskusi baik-baik. Kalau kamu tantrum gini nggak mau. Bukan takut saya. Ayo Juma, coba. Ya udah baik-baik, tuntut sama host dulu. Tunjukkan Taurat Allahmu yang diturunkan oleh Musa. Coba, mana? Loh, kau Coba, tanya ke bacakan. sini. Kau tanya Yahudi aja lah. Makanya kau kenal tanya ya, saya? kenal nggak Allahmu ini? Ya, apakah Nabi Musa menyembah Allah? Kejauhan itu. Memang kejauhan. Karena Allah itu Yesaya berhala. aja di mana Menurut dia Alkitab, mengenal Yesus. Biarkan. Itu. Menurut Alkitab bahwa Allah itu adalah berhala. Nabi Yesaya mencatat bahwa Allah itu berhala. Paulus saja mengatakan Yesus itu berhala kok. Bangsa-bangsa lain adalah berhala. Oke, kita lihat ya. Kamu bersadar Oke. kamu bahwa Allah itu adalah berhala. Paulus aja mengatakan Nah, Yesus saya itu sama si Juma. berhala. Saya masih Juma. Gimana sih kau ini? Tunjukkan Taurat Allahmu kalau memang benar ada. Coba. Di mana Musa itu mengenal Allahmu? Coba.
Ya kau panggil aja Musa ke sini, gampang. Makanya kalian jelaskan, pertanggungjawabkan apa yang dikatakan Allahmu. Allahmu mengklaim bahwa dia mengenal Nabi Musa. Sekarang di mana Musa kenal Yesus, Petra? Jangan kemana-mana kau. Allahmu yang diturunkan kemana-mana kau. Allahmu melalui Taurat. Mana Taurat Allah sekarang? Apa yang kau tanya ini? Allahmu kan mengenal Nabi Musa, katanya Taurat. Kok katanya? Mana Taurat Allahmu? Mana? Loh, kenapa kau tanya saya? Kau tanyalah Yahudi sana. Juma, jangan kabur dari saya. Dari dulu kau kabur dari saya, Juma. Dari dulu si Juma ini kabur dari saya. Kau tidak ada apa-apanya, Petra. Kau itu mama gendong bapak. Kau itu mama gendong bapak. Kita baca. Biar kita baca Taurat Allahmu. Ada enggak? Apa firman Allahmu di dalam kitab Taurat? Biar kita tidak ada di Taurat itu. Di Taurat tidak ada mama gendong bapak. Tidak ada di Kaulo doang itu. Coba. Mana atau gini, Juma. Atau gini. Menurut Al-Quran ada berapa nabi nih, Juma? Menurut Muhammad ada berapa nabi? Coba. Nggak usah, kau nggak bisa cara nabi, nggak ada nabi kalian. Mana ada kau kenal nabi? Di sini menyimpang Al-Quranmu. Al-Quran berkata nabi ada berapa? Hah? 25. Turun aja kau, nggak bisa diskusi. Turun. Nyerocos saja, kayak bener aja. Ini nih papi, lucunya teman-teman kita umat Kristen, ya kan? Di dalam kitab sucinya mencaplok nama Allah, tapi di sisi yang lain mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah berhala. Ini kan sangat lucu, menjijikkan, bukan lucu, menjijikkan sekali cara-cara mereka ini. Lanjut Romo, lanjut. Cek. Nah gini loh teman-teman Kristen, kalau mau naik diskusi yang enak gitu loh ya. Gak usah kayak tantrum gitu loh, santai aja. Loh, turun ya yang mama gendong bapak. Nggak jelas, udah apa ngomongnya, lompat sana, lompat sini. Ini penting loh, masalah Galatia 3:13 itu loh. Cek. Seru banget. Mantap. Lanjut host, Bunda ini parkir dulu ya. Bentar. Iya. Ya. Oke. Ini kok nggak ada? Ini kok tiba-tiba nyambung dengan sendirinya tema yang tadi buat. Yesus Tuhan buka tanda-tanda. Lanjut Romo, lanjut. Ini, aduh, ada masalah ini. Ya, lanjut Romo, lagi angkat Galatia 3:13 yang mati di kayu salib terkutuk. Orang yang terkutuk. Kita lihat nih, Tuhannya Yahudi enggak terkutuk, Tuhannya Islam enggak terkutuk, cuma Tuhannya Kristen yang terkutuk. Ya mungkin benar duplikat itu papi. Mungkin. Naik tantrum si Petra ini. Petra dari dulu enggak pintar-pintar. Terakhir dia mama gendong bapak, Romo. Karena Yesus itu adalah bapak. Terkacau. Gimana ceritanya dia? Gimana ceritanya kok bisa mama gendong bapak? Iya, jadi dia meyakini barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa, kan gitu. Jadi Yesus itu adalah Bapa. Nah, jadi kalau Maria menggendong Yesus berarti Maria gendong Bapa.
Ada konsep baru lagi ya? Ada konsep Iya. baru lagi ternyata. Jadi mama gendong bapak dia. Silakan, mungkin teman-teman Kristen naik, nggak ada yang normal diskusinya Romo dari tadi ngerocos saja. Gimana ini Kristen ya? Makin punah kita lama-lama ini. Parah betul mama gendong bapak. Iya, di Kristen ini gini loh. Saya ingetin ya buat teman-teman Kristen. Kalau Bang Zuma lagi live, ya nggak usah lah kalian naik-naik ke sini. Nanti kalian pusing sendiri gitu. Karena begini, Papi. Jangankan kalian diskusi dengan Bang Zuma, kalian sesama Kristen aja masih senggol bacok seputar konsepnya, konsep ketuhanan, gitu kan? Ada istilahnya mama gendong bapak, ada istilahnya bapak bukan anak, ya kan? Ya. Ah, macem-macem lah. Makanya yang pintar-pintar udah pada bersyahadat, udah pada mualaf gitu. Tinggal yang longor-longor aja yang bertahan. Iya, tinggal mama gendong bapak ini yang masih bertahan ini. Mana lagi tadi? Halo Putra Noise Pak. Putra. Halo Putra Monitor. Putra Monitor. Aduh. Silakan teman-teman Kristen. Tapi tadi juga mantap juga Romo apa Yesus jorok gitu loh. Tadi topiknya yang tadi. Tapi lumayan juga sih. Cuman banyak yang ngamuk dia nggak percaya Yesus itu jorok gitu loh. Iya. Suka apa makan nggak cuci tangan tadi loh. Banyak ngamuk gara-gara BAB. Astagfirullahaladzim. Silakan teman Kristen ya. Silakan naik diskusi santai ya, nggak boleh menghujat ya. Kalau ada yang mau ganti Tuhan silakan ya kan, gampang kok ya. Untuk teman-teman Muslim ditahan dulu ya. Dibantu di share dulu teman-teman.